Halo, selamat sore sahabat Hai Toko dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir di webinar Hai Toko dengan Lintang Kresnadi pada hari ini. Teman-teman semua, tajuk dari webinar kita pada sore hari ini adalah omset berlipat tanpa iklan dengan persona-centric marketing. Jadi di webinar kali ini kita bakalan belajar sama-sama nih dari ahlinya langsung, seorang digital marketing mentor dari utasdigital.com terkait gimana sih strategi mendapatkan omset berlipat tanpa harus menggunakan iklan supaya toko kamu bisa cuan sampai bisa raih banyak keuntungan. Nah, buat yang udah sering ikutin webinar Hai Toko, pasti udah nggak asing dengan aku Didik Susanto, Merchant Acquisition dari Hai Toko yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini. Jadi di webinar sore hari ini kita akan ada 3 sesi teman-teman. Jadi ada sesi materi dari speaker kita, Mas Lintang Kresnadi, Digital Marketing Mentor, kemudian ada Q&A, dan ada kuis di akhir acara. Jadi nanti teman-teman bisa tanya langsung terkait materi yang sudah diberikan, atau kalau ada pertanyaan lain buat speaker kita, langsung aja boleh ditulis di kolom chat di bawah atau di sesi Q&A akhir nanti ya. Jadi jangan lupa guys, kita juga ada daftar hadir yang harus teman-teman isi, karena kalau teman-teman mau dapat sertifikat dari kita free, kalian harus ngisi daftar hadir yang linknya sudah kita taruh di kolom komentar di bawah ya. Oke, aku juga mau ngingetin teman-teman untuk stay tune terus, karena di akhir webinar kita akan bagi-bagi saldo e-wallet total Rp300.000 untuk 3 orang pemenang kuis. Makanya kamu wajib banget ikutin terus webinar ini dari awal sampai akhir, dan buruan juga follow Instagramnya Hai Toko di @haitoko_id bagi yang belum. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman, yang expert dan pastinya punya banyak banget ilmu untuk dibagikan ke teman-teman semua. Langsung aja kita sambut Kak Lintang Kresnadi, Digital Marketing Mentor dari utasdigital.com. Welcome Kak Lintang, gimana nih Kak kabarnya? Sehat kan ya? Halo Didik, sehat ya? Iya, Alhamdulillah aku juga sehat Kak. Om Hmm, Swastiastu Kak. sehat tuh. Oke, Santai aja mungkin Mas Didik. iya siap Kak. Mungkin bisa say hi dulu Kak dan kenalan ke semua teman-teman kita yang udah bergabung. Halo, selamat datang ya di kelasnya Hai Toko. Saat ini saya yang akan sharing ke depan buat teman-teman. Sebenarnya saya bukan yang paling ahlinya ahli, core-nya core ya kalau bahasa jadi. Bukan, jadi cuman saya punya pengalaman lama sekali bekerja bareng membina UMKM. Jadi sejak tahun 2017, core saya itu UMKM gitu. Jadi saya punya banyak pengalaman mengembangkan bisnis dari murni offline sampai murni digital, sampai hybrid, dari yang nggak ngerti cara bikin email sampai bisa omset sampai 5M setahun. Jadi semuanya bisa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau hari ini teman-teman nggak bisa bikin email, ujung-ujungnya bisa kok nanti jualan sampai omsetnya 5M setahun. Gitu ya. Nggak ada masalah. Dan saya karena terbiasa sama UMKM, nanti saya pakai bahasa yang sederhana gitu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu. Ini kok katanya expert, bahasanya nggak expert. Bahasa saya lebih banyak sederhana. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengunyah ya. Saya juga sangat terbuka kalau teman-teman nanti punya banyak pertanyaan yang sangat basic sekali juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti ini juga saya harapin karena ini bentuknya framework, jadi saya mau ngajak teman-teman juga untuk ikut praktek bareng ya. Nanti diikutin aja apa yang akan saya sampaikan. Oke, Kak Lintang. Terima kasih Mm, banyak, Kak, sudah menyempatkan waktunya untuk join webinar kita. Nah, mm. kalau kalian semua pengen tahu apapun, guys, dari A sampai Z tentang strategi atau cara mendapatkan omset berlipat tanpa menggunakan iklan atau ads, boleh langsung tanya aja sama sumbernya langsung. Mumpung lagi ada ahlinya langsung, ya kan? Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih pengen tahu panduannya tuh gimana sih? Yuk langsung aja kita cari tahu insight eksklusif buat makin cuan dari ahlinya Kak Lintang Kresnadi Digital Marketing, mentor dari utasdigital.com. Kak Lintang, waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, nggak dijawab. Oke, ya selamat datang ya teman-teman ya di kelas kali ini. Saya lebih banyak sharing teman-teman. Jadi saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang lebih ahli dibanding teman-teman. Cuman kebetulan memang lebih lama mungkin ya. Mungkin saya juga nggak tahu teman-teman sudah mulai usaha dari tahun berapa gitu. Saya mungkin cukup lama membina
UMKM. Jadi sejak tahun 2017 sebenarnya saya membina UMKM, bahkan di tahun 2019 bekerja sama langsung dengan Dinas Koperasi begitu membuat sebuah program 1.000 wirausaha baru. 1.000 wirausaha baru ya, bukan 1.000 startup ya. Ini levelnya cuma UMKM soalnya. Untuk melahirkan 1.000 UMKM digital lah, melek digital. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Walaupun programnya waktu itu memang menghasilkan tidak tidak sampai seribunya lulus ya, sebenarnya cuma menghasilkan 10 lah kurang lebih yang memang bisa kita bina menjadi UMKM yang memang handal secara digital. Gitu. Nah, yang akan saya coba bagikan ini adalah framework yang kami gunakan untuk membina mereka-mereka ini karena permasalahan utama UMKM kan selalu sama ya. Kita nggak punya modal, betul ya? Sedangkan kalau teman-teman nanti ikut kelas digital marketing, ikut kelasnya Google, kelasnya siapapun, selalu ujung-ujungnya iklan. Betul ya? Bener nggak? Bener nggak? Ketika ujung-ujungnya iklan, nggak boleh, menurut mentor-mentornya ya, nggak boleh ngiklan cuma 100.000, nggak boleh ngiklan cuma 1 juta, nggak boleh ngiklan cuma 2 juta, 10 juta baru kerasa. 30 juta baru kerasa. Nah, gitu. Kalau korporasi nggak masalah, uang segitu bisa diambil, bisa kita dapatkan dengan 1 kali invoice. Nah, UMKM gimana yang produknya cuma 10.000, 20.000? Disuruh ngiklan 30 juta ya, kalau balik gitu. Karena ini menarik, ngiklan itu tidak selalu menjadi solusi, teman-teman ya. Ini pengalaman juga dari UMKM yang kami bina, dia berani ngendorse ke Rehel V-nya 15 juta sekali story, dapat penjualan kok 100.000 100.000 rupiah ya omsetnya karena produknya dia harganya cuma 20 ribuan jadi cuma laku 5 ya aduh sedih banget tapi intinya begitu ya jadi ngiklan itu nggak bukan satu-satunya jalan tapi bukan berarti kita sebagai UMKM nggak bisa berkembang tanpa iklan gitu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di chat aja, langsung ditulis di chat, atau kalau misalnya teman-teman daripada lupa gitu loh, nunggu sesi nanti Q&A, nanti dia waktu Q&A langsung dijawab. Gitu ya. Nah, ini izin saya share screen dulu. Hmm. Oke, ngomong-ngomong nih, yang ikut webinar hari ini kira-kira ada nggak yang omset setahunnya itu sudah mencapai di atas 300 juta? Di atas 300 juta. Boleh, kalau yang sudah, angkat tangan deh, boleh. Per tahunnya ya, per tahunnya sudah di atas 300 juta. Tapi biasanya kalau sudah pakai uh, program seperti Haitoko sih, kayaknya sih sudah pada tinggi-tinggi ya. Ya nggak sih? Sudah nggak ada yang levelnya mikro ya. Levelnya minimal kecil lah. Usaha kecil deh. Masih nol, masih belum, baru mulai, belum Kak, gitu. Under 100, tapi sudah. Mungkin ada 100-nya 99 juta, 9 ya. Aku nol, belum. Oke, kok tertarik ikutan sih gitu? Kok tertarik ikutan? Bismillah 300 juta, Kak. Alhamdulillah. Amin, saya doain. Bismillah karena belum tutup buku ya. Masih kurang 2 bulan lagi ya. Mas Fadli ini apa usahanya? Jersey mantap. Jersey mantap. Berarti kemarin Bismillah buka cara nambah omset. Tip Pak Bambang. Jersey memang lagi oke ya. Cuman kemarin agak sakit hati ya. U19 nggak jadi main. Teman saya juga punya jersey, dia kenceng banget. Kenceng banget dari cuman sablonan sekarang sudah melayani seluruh Jawa Timur. Saya dari Sidoarjo ya, walaupun namanya Bali, tapi sebenarnya saya dari Sidoarjo begitu. Sidoarjo Jawa Timur. Jadi jangan kaget kalau logatnya agak meledak-meledak gitu ya. Meledak itu maksudnya medok. Gitu. Oke, nah ini kita ikutin pelan-pelan aja ya. Oke. Oke, nah teman-teman kenalin saya Lintang. Jadi saya sudah aktif ngajar sebenarnya sejak 2012 kalau ngajar ya. Cuma di tahun 2012 sampai kurang lebih 2015 lebih banyak desain grafis begitu. Nah, saya mulai aktif ngajar digital marketing di 2017, mulai fokus di UMKM itu di tahun 2019. Tapi walaupun saya fokusnya di UMKM, nggak jarang juga saya ngajarnya di kampus gitu. Jadi kadang di kampus, kadang di sekolah, kadang juga diminta ke
kelembagaan BUMN gitu. Jadi kemarin sempat ngobrol juga di PT PAL, kadang juga kayak Haitoko kayak gini gitu. Jadi intinya saya senang berbagi aja. Saya senang berbagi, apalagi kalau untuk UMKM gitu. Kenapa kok saya senang sekali berbagi untuk UMKM? Karena mau nggak mau, kemajuannya Indonesia itu sebenarnya di tangannya UMKM gitu. Karena kan 99% ya, bukan, 98, sekian persen lapangan kerja di Indonesia itu disediakan UMKM, lapangan kerjanya gitu ya. Walaupun uh, upahnya nggak tahu berapa, tapi lapangan kerjanya disediakan oleh UMKM gitu. Nah, jadi kan jelas ya UMKM ini yang sebenarnya menggerakkan roda walaupun perlahan-lahan gitu. Nah, saya juga suka nulis. Jadi kalau teman-teman suka nulis, saya sangat sarankan coba main sosial media yang namanya Quora. Di Quora itu teman-teman bisa membaca tulisan-tulisan luar biasa ya dari para ahli di bidang-bidangnya. Gitu. Jadi di Quora itu unik. Kalau misalnya di Facebook atau Instagram kan out of nowhere kita bisa langsung update status gitu ya. Jadi lebih sering banyak sampahnya lah dalam tanda petik. Kalau Quora itu kita baru bisa bikin konten ketika ada seseorang yang bertanya, kita menjawab, nah itu baru kita bisa bikin konten. Atau kitanya bertanya. Kalau pertanyaan kita nggak dijawab, itu nggak jadi konten. Gitu. Jadi kalau pertanyaan kita nggak berkualitas, nggak bakal tersebar. Kalau jawaban kita nggak berkualitas, nggak bakal tersebar juga. Gitu. Makanya teman-teman akan menemukan tulisan-tulisan yang menarik di Quora. Itu sangat saya sarankan. Gitu. Nah, saya kebetulan dipilih menjadi penulis terbaik di tahun 2020. Di bulan Mei, ya kalau nggak salah. Di bulan Mei. Bukan Mei, ya, saya bergabungnya Juni ya nggak tahu di bulan apa ya gitu ya kurang lebih seperti itu gitu tapi penulis terbaik itu bukan satu-satunya ya ada banyak waktu yang dipilih gitu jadi selama saya mengajar saya juga sudah berkolaborasi dengan beberapa institusi ya jadi mulai dari pendidikan swasta bahkan BUMN gitu nah sekarang saya paling sering ngajar di programnya Prakerja dari Digitalent Kominfo begitu jadi itu masih rutin ngajar sampai hari ini di bidang digital marketing gitu. Nah, cuman agak unik di sana. Digital marketing prakerja itu kan kebanyakan yang daftar bukan hanya mikro, bahkan mungkin ultra mikro gitu ya. Jadi sudah tinggal di desa, usahanya seadanya begitu, tapi dia berani ikut kelas-kelas prakerja gitu dan belajar hal-hal yang cukup rumit sebenarnya. Dan itu salut banget itu loh memang kekuatannya UMKM. Makanya saya nggak kaget kalau peserta hari ini lumayan banyak juga gitu sampai berapa sekarang sudah 83. Banyak. Banyak banget. Gitu. Nah, makanya mudah-mudahan sih nanti pertemuan kita hari ini memberikan manfaat ya. Kalau misalnya tidak memberikan manfaat, ya teman-teman gali lah saya. Ditanyain sesuatu supaya bisa memberikan manfaat gitu ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Oke, nah kita masuk ke materinya dulu. Nah, UMKM itu sejak zaman dahulu kala selalu harus dihadapkan dengan korporasi. Itu sudah keniscayaan ya sejak awalnya dia berdiri sampai mungkin nanti gitu. Karena UMKM itu mungkin sampai Indonesia maju sekalipun akan selalu ada. Mau Indonesia dulu belum maju pun korporasi sudah ada. Indonesia belum ada pun kan korporasi sudah ada ya bikinannya Belanda. Jadi ini memang dua entitas yang nggak bakal hilang begitu menurut saya gitu. Nah, cuman masalahnya semakin datar dunia, maksudnya dunia datar itu bukan dunia datar flat earth gitu ya, bukan. Maksudnya semakin datar itu semakin sama kesempatan yang tersebar di dunia, semakin kita itu tidak punya jarak lagi sama korporasi. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu yang korporasi ya jualannya level nasional gitu, jadi harganya mungkin mahal gitu. Nah UMKM itu dia punya kesempatan untuk menang secara lokal dulu ya. Jadi kalau misalnya ada toko kelontong gitu dia masih menang gitu. Kayaknya baru masuk Pak Penor. Atau kita jualan Dari paling bawah kayaknya baru masuk. oh sorry, nah saya perlu mematikan. Oke, gitu. Jadi, nah cuman semakin datar dunia, persaingan kita itu semakin dekat gitu. Jadi semakin sebelah-sebelahan kita sama korporasi. Bukan masalah zaman dulu, zaman sekarang semakin dekat itu menjadi masalah. Kenapa? Karena gini, kita sebagai UMKM itu selalu dihalangi oleh yang namanya kapital, ya kan? Jadi kapital kita itu mau diotak-atik gimana pun nggak akan pernah sebesar korporasi, betul ya? Karena kalau dia punya kapital sebesar korporasi, dia nggak bikin UMKM, dia bikinnya korporasi, gitu ya. Karena kapitalnya seadanya, maka
menurut teori 4P, ya 4P-nya sederhana juga, produk seadanya. Nah, ini saya coba. Kayak produk seadanya, ya kan? Nah, saya kok lupa kalau ngasih ini di mana ya? Oke, produknya seadanya, ya kan? Ya tempatnya juga sisanya gitu, yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang pinggir jalan raya kan itu sudah diminta sama yang punya kapital gitu. Kita tempat seadanya. Habis itu karena kita nggak punya akses ke produknya, jadi ya kita harga tangan kesekian. Mungkin kita sudah dilewati distributor, sudah dilewati sama retailer, mungkin kita sudah di retailer keberapa. Makanya harganya mungkin bukan yang terbaik. Dan karena kita nggak punya modal juga, maka promosi ya seadanya. Nah, karena kita semuanya serba seadanya, maka hasilnya pun seadanya juga. Yang menghasilkan kapital yang kecil juga. Gitu. Makanya itu kenapa UMKM tetap struggling lah sampai hari ini, walaupun dia adalah pahlawan devisa. Begitu. Nah, masalahnya kita nih sebagai UMKM, gara-gara melihat sosial media-nya korporasi itu enggak yang PT-PT loh maksud saya. Jadi yang saya sebut korporasi itu adalah entitas usaha yang punya kapital besar. Gitu ya, enggak, bukan yang PT-PT aja. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat influencer, kok kelihatannya mudah jualannya, itu karena punya kapital gitu aja. Nah masalahnya karena di sosial media kita melihat langsung, yang jualannya mungkin serupa, tapi karena dia punya kapital besar, dia punya akses terhadap produk terbaik. Gitu. Minimal dia bisa ngimport dengan mudah. Ya, dia bisa ngimport dengan volume gitu loh. Karena dia bisa ngimport dengan volume, dia bisa ngemerekin sendiri. Tentu karena bisa ngimport dengan volume, harganya jadi lebih mudah harganya jadi lebih murah. Gitu. Nah, karena dia punya kapital, dia bisa ambil ruko-ruko terbaik. Begitu ya. Nggak hanya ruko ya, nggak hanya ruko, mungkin sosial media terbaik gitu. Dia bisa ngiklanin sosmednya yang terbaik sehingga secara presence, secara kehadiran sosial medianya lebih terdepan dibandingkan kita punya produk ya, kita punya sosial media. Karena punya kapital juga, maka promosinya jauh lebih luas. Kalau kita nggak punya modal untuk ngiklan atau ngiklan cuma 100.000, anggap jangkauannya cuma 50.000 orang, begitu ya. Nah, kalau misalnya si orang yang punya kapital besar ini punya modal 10 juta untuk iklan, ya jelas jangkauannya lebih luas, jelas menumpuk punya kita. Gitu. Nah, karena 4P-nya sempurna, gitu ya, produknya terbaik, tempat terbaik, dia punya price terbaik, dia punya promotion terluas, gitu. Maka tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, keuntungan yang lebih besar ini memperbesar kapitalnya lagi, sehingga pertarungan ini seolah-olah menjadi tidak adil begitu, tidak adil untuk kita. Nah ini sebenarnya cukup berlangsung lama, apalagi di zaman dulu gitu. Nah di era sekarang sebenarnya lebih dipermudah, lebih di clear dulu, clear all drawing. Nah, cuman semuanya berubah sebenarnya semenjak masuk era internet sebenarnya gitu. Jadi di era internet kita punya kelebihan nih dibandingkan korporasi besar. Kalau zaman dulu dia selalu bisa punya ruko yang terbaik, selalu bisa dapat tempat yang terbaik gitu. Nah, semenjak zaman internet kita punya kesempatan sebenarnya sebagai UMKM untuk bisa mendapatkan tempat yang lebih baik karena perhatian orang, perhatian konsumen itu sekarang tidak lagi ke jalan, tapi sudah mulai ke layar HP. Gitu. Jadi mulai tahun 2000-an, internet itu sudah berevolusi menjadi internet 2.0 atau media sosial. Jadi internet itu sudah berevolusi kurang lebih tiga kali ya per hari ini ya. Kalau 1.0 itu ditemukan internet biasa. Jadi yang bisa ngisi kontennya itu cuma yang punya usaha begitu, yang punya websitenya aja yang bisa ngisi konten. Kalau 2.0 itu kita pengunjungnya bisa ngechat gitu, bisa komen. Nah, itu internet media sosial ya 2.0. Hari ini sudah 3.0. 3.0 itu decentralized. Jadi sudah tersebar ya. Teman-teman nggak usah mikir itu dulu. Gitu. Nah, semenjak ditemukannya internet, kita nih sebagai UMKM jadi punya kesempatan untuk menyerang balik begitu. Karena kita sudah punya tempat yang sama bagusnya minimal. Walaupun secara produk mungkin tidak lebih bagus, secara harga tidak lebih bagus, secara promosi mungkin tidak lebih bagus, tapi secara tempat kita setara lah
Jadi bisa jadi pemilik, misalnya teman-teman sekarang punya skincare dengan merek sendiri begitu. Di feed pertama itu ada Wardah, di bawahnya bisa kita langsung gitu. Jadi benar-benar setara ya istilahnya, secara tempat begitu. Jadi semenjak ada internet, sebenarnya kita sebagai UMKM itu mulai bisa berkembang. Tentu teman-teman juga sadar ya, di tahun 2000, mulai tahun 2000-an kita sudah mulai lebih banyak mengenal brand-brand yang tidak besar, gitu, yang tidak harus brand besar Sony, tidak harus brand besar apa Marta Tilaar gitu ya. Jadi mulai banyak brand-brand kecil yang entah kenapa itu kena ke hati kita dan kita berani coba. Karena apa ya? Gara-gara sosial media atau internet 2.0 saat itu. Gitu. Nah, Mas, tapi kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak deh. Kayaknya saya juga sudah sering konten, saya juga sering ngiklan gitu sampai pakai budget yang nggak masuk akal. Tapi tetap nggak viral juga gitu. Katanya setara. Iya nggak? Katanya kita punya tempat yang setara sama korporasi. Kok nyatanya saya ngonten tiap hari, saya ngiklan tiap hari dengan budget yang gede-gedean gitu menurut UMKM gitu ya. Kok tetap nggak viral? Kira-kira kenapa? Karena sebenarnya, sorry ya, karena sebenarnya walaupun kita punya tempat yang setara, gitu ya, walaupun kita punya tempat yang setara, tapi penarik perhatiannya atau attention-nya itu berbeda, gitu. Karena bayangkan begini, karena internet itu dia punya sistem yang namanya iklan, gitu ya. Makanya mereka yang punya budget lebih besar, tentu dia punya kemampuan lebih besar untuk memaksa perhatian user ke mereka, begitu. Gitu. Bayangkan nih teman-teman posting 1 hari sekali gitu, karena itu yang kita bisa lakukan sebagai UMKM. Sedangkan yang punya modal dia pasti nanti rekrut tim yang bisa posting 5 kali sehari. Ini nggak usah ngomong iklan ya. Yang bisa posting 5 kali sehari, tentu dia menarik perhatian 5 kali lebih besar dibandingkan yang cuma posting 1 kali sehari. Gimana UMKM yang cuma bisa posting seminggu sekali, tambah kalah. Kan begitu. Jadi sebenarnya walaupun secara kasat mata ini sepertinya kok seimbang pertarungan tempatnya ya, place-nya. Tapi sebenarnya UMKM tetap tidak diuntungkan karena kita nggak punya cukup banyak modal. Begitu. Jadi UMKM masih nggak unggul sebenarnya di di sosial media sekalipun gitu. Nah, tapi apa nggak ada caranya, Mas? Sebenarnya ada. Sebenarnya blessing ya atau keuntungannya dari sosial media itu bukan dari setaranya pertarungan kita secara lokasi ya sama kompetitor kita, sama korporasi besar gitu. Sebenarnya blessing-nya adalah di relevansi gitu. Jadi kalau dulu nih bayangin dulu kalau kita mau laku, kita tuh harus punya tempat terbaik. Tempat terbaik itu di mana? Tempat yang 0 km jalan besar gitu ya. Ruko-ruko yang berada tepat di sebelah jalan besar. Tentu harganya lebih mahal kan dibandingkan ruko yang tidak berada di tempat di jalan besar. Nah, kalau kita nih pengen selaku yang ruko di depan, kita harus punya uang untuk sewa ruko di depan. Gitu ya. Bener ya, zaman dulu gitu. Nah, semenjak ada internet itu jalan besarnya bukan jalan fisik, tapi relevansi namanya. Kerelevanan. Nah, ini adalah algoritma yang memang disiapkan oleh sosial media itu sendiri atau bahkan digital, bahkan Google pun algoritma juga relevansi sekarang. Gitu. Jadi jalan besarnya itu bukan lagi jalan besar fisik begitu ya, tapi relevansi sebenarnya jalan besar. Makanya sebenarnya dibanding kita ngeluarin uang untuk menyebar konten kita kemana-mana ke semua jalur, lebih baik kita pilih satu jalur yang mana kita benar-benar relevan. Itu karena mau kita ngiklannya banyak sekalipun kalau nggak relevan orang juga nggak mau beli. Makanya daripada sebenarnya kita punya modal untuk promosi, mending kita pakai modal kita yang nggak banyak sebenarnya untuk membangun relevansi. Gitu ya. Jadi sosial media itu agak unik ya, agak unik. Ini sebenarnya ini algoritma umumnya TikTok sebenarnya. Kalau Instagram lebih strict lagi gitu. Ini umum aja, ini sangat disederhanakan sekali. Jadi cara kerjanya gini teman-teman di sosial media. Bahkan di Google pun kurang lebih kayak gini. Jadi pertama ketika kita bikin konten ya,
Nah, nanti entah bagaimana robotnya itu, AI-nya itu akan menandai konten kita sebagai konten apa begitu. Misal nih kontennya ditandai sebagai konten traveling. Nah, konten traveling ini akan disebarkan dulu karena TikTok itu adalah content distribution platform CDP gitu ya. Maka akan disebarkan tidak hanya ke follower ya, disebarkan ke seluruh pengguna TikTok yang suka traveling begitu. Dalam waktu tertentu gitu ya, dalam waktu tertentu. Nah, ketika dia sebarkan ke penyuka traveling, kalau rata-rata nggak suka atau nggak memberikan interaksi, maka tidak akan disebar lagi lebih lanjut. Gitu. Tidak, kalau begitu disebarkan pertama kali oleh TikToknya ke para penyuka traveling dan penyuka travelingnya nggak suka, maka nggak akan disebarkan lagi. Gitu. Nah, tapi begitu disebarkan ke penyuka traveling dan ternyata mereka suka, maka akan disebarkan lagi. Bahkan tidak hanya ke penyuka traveling aja, ke penyuka yang lebih spesifik misalnya, atau lebih luas lagi. Ke yang hiking disebarin, mungkin yang kesuka kuliner disebarin, penyuka camping disebarin. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya di sini, menciptakan suka ini. Menciptakan suka. Kenapa? Kenapa kok pentingnya di sini? Karena tanpa suka ya, tanpa suka nggak bakal disebarkan lagi, percuma konten kita nggak akan kemana-mana. Dan rasa suka ini hanya bisa dibangun kalau relevan. Kalau ini, oh ini aku banget, oh ini saya banget ini, oh ini bermanfaat buat saya nih, baru dia akan disebarkan lebih luas. Kalau Instagram lebih strict lagi ya, sebelum disebarkan ke semuanya begini, konten ini setelah ditandai sesuatu itu disebar ke follower dulu, ke follow dulu, kurang lebih 45 menit ya. Kalau selama 45 menit itu nggak ada yang suka misalnya follower kita, nggak bakal disebarkan keluar itu katanya gitu. Jadi lebih strict kalau Instagram. Gitu. Makanya karena sistem kerjanya seperti ini sangat penting untuk kita membangun suka. Mas, bisa dong sebenarnya disebarkan langsung pakai iklan, bisa gitu. Sebenarnya bisa. Kita paksa orang lihat ya dengan iklan gitu. Bisa. Nah, tapi untuk apa sih? Kalau produknya nggak relevan misalnya, orang juga nggak bakal beli. Kalaupun beli, biaya iklannya mahal. Acquisition cost-nya bisa mahal. Gitu. Jadi daripada teman-teman bertaruh di strategi yang butuh uang dulu, dan nggak sedikit, yaitu iklan. Bagaimana kalau teman-teman sekarang kita bertaruh di strategi yang nggak butuh biaya sama sekali, tapi memang butuh usaha, yaitu membentuk relevansi. Gitu. Ya, kurus dulu. Gitu. Nah, kalau diperhatiin juga teman-teman, banyak kok brand-brand asal Indonesia yang dia bisa tersebar luas, tidak melulu hanya menggunakan iklan begitu. Tapi dia pinter ya, piawai membangun relevansinya. Nah, strateginya mereka itu namanya strategi persona centric marketing atau strategi membangun persona, membangun manusia, memanusiakan sebuah brand. Gitu. Nah, ini kita coba pelan-pelan ya. Bahas karena ini konsepnya agak baru. Tapi sebenarnya mudah kok kalau teman-teman paham. Gitu ya. Jadi persona centric itu adalah strategi marketing yang tidak memfokuskan diri di promotionnya, di belakangnya. Jadi kalau teman-teman pahami, strategi marketing ya, zaman dulu itu kita lebih begini strategi marketing. Kita lihat dulu produknya nih, zaman dulu ya, 4P itu, 4P. Jadi kita lihat dulu produknya nih. Oh, produk ini kayaknya cocok untuk target market A gitu. Nah, ketika kita tahu target marketnya A, target market A ini biasanya berkumpul di mana, maka kita pilih tempat di mana mereka berkumpul, place. Habis itu target market A ini daya belinya berapa, maka kita bikin harganya sesuai target marketnya, price. Nah, setelah kita punya tempat dan harganya, baru kita promosiin. Gitu. Nah, karena prosesnya lama, biasanya satu produk ini, proses riset ininya lama nih, target market, place, price, promotionnya ini lama. Makanya bisa mungkin satu produk ini dibikin banyak target market. Produknya pasta gigi, target marketnya keluarga, jadilah Pepsodent, dijual ala untuk keluarga. Produknya pasta gigi, target marketnya anak muda misal. Maka kita bikin promosi dan lain-lain ala untuk anak muda begitu. Jadi produknya itu diperes gitu. Produknya diperes disesuaikan dengan target marketnya. Itu zaman dulu. Nah, strategi ini masih
fungsi dan masih sangat berjalan baik hari ini, asal promosinya bagus gitu. Asal kita punya modal untuk promosi dan modal untuk menentukan harga dan modal untuk tempat gitu. Nah, kalau kita personal centric itu nggak harus pakai strategi ini, nggak harus karena ini kan harus pakai modal ya. Nah, kita lebih baik kita membangun persona aja. Nah, persona ini agak unik, persona centric. Jadi kita nggak mulai dari produk dulu, teman-teman. Kita mulainya dari persona. Kita mulai dari citra. Kita mulai dari brand. Nah, citra kita ini akan secara otomatis menarik user-user yang serupa. Ini dibantu oleh algoritma gitu. Jadi memang kan algoritma sosial media itu akan berusaha ya mengelompokkan orang-orang yang serupa pada gelembung-gelembung yang sama begitu. Jadi dibanding kita memaksakan diri untuk menjual ke semua gelembung untuk awal ya, untuk menjual ke semua gelembung lebih baik kita pilih satu aja. Kita bikin aja persona kita cereng gitu ya, atau kereng atau benar-benar jelas, benar-benar kentara. Sehingga orang-orang yang serupa akan follow kita atau akan diarahkan ke kita oleh algoritma. Nah, ketika kita sudah punya persona yang kuat atau kita sudah punya karakter yang kuat, nah nanti dari sini baru kita bisa tentuin produknya apa gitu. Contoh, brand yang pakai persona yang kuat, misal Wardah. Wardah kan personanya jelas kuat ya. Dia ini adalah brand muslimah gitu ya, brand yang pasti halal gitu. Nah, akhirnya ketika kita melihat brandnya Wardah, sudah pasti di otak kita pasti halal. Apapun produknya gitu. Walaupun nanti misalnya Wardah ngeluarin masker atau nanti misalnya Wardah ngeluarin apa namanya gamis gitu ya. Walaupun gamis kan pasti halal ya, cuman kalau misalnya ada yang lain ngeluarin gamis tapi bukan Wardah kan kayaknya nggak sehalal Wardah deh, bisa. Gitu karena personanya kuat. Nah, ini yang mau coba kita bangun teman-teman. Ya ini memang perlu latihan, perlu waktu, tapi nanti kita coba bareng-bareng ya bangun persona. Itu. Gitu. Nah, untuk membuat persona itu ada dua utama sebenarnya yang perlu kita siapin. Jadi kita perlu bikin personanya itu sendiri, ya. Kita perlu bikin personanya itu sendiri. Setelah kita bikin persona, kita bikin perspektifnya. Jadi yang namanya karena begini, persona itu sederhananya kita memanusiakan brand kita. Jadi brand itu nggak sekedar cuman logo sama packaging gitu loh, tapi ada manusianya. Manusia per se gitu ya. Jadi bukan manusia beneran, manusia seperti tokoh-tokoh yang ada di dunia maya gitu ya, persona. Nah, jadi kita nanti bikin personanya, terus kita bikin perspektifnya, sudut pandangnya. Namanya manusia kan selalu punya sudut pandangnya. Nah, baru nanti kita planning sama baru terakhir publish. Nah, yang dua ini cukup mudah kok, nggak se-tricky yang di depan dua, gitu ya. Nah, nanti saya sih harapin teman-teman ikut praktek aja kalau mau ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nah. Oh, tidak bersuara. Oke, nah, pertanyaannya ternyata tentang tidak bersuara. Hari ini saya hapus. Kalau mau tanya, langsung tanya dulu ya. Clear all drawing. Oke. Oke, nah, pertama kita akan menyusun personanya dulu. Gitu. Nah, persona itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Pertama itu namanya target market, yang kedua itu goals atau tujuan, yang terakhir itu adalah musuhnya atau penghalangnya. Gitu. Jadi setiap manusia itu selalu punya dirinya sendiri, sama dirinya sendiri ya, target market ya, atau dirinya sendiri lah istilahnya. Selalu punya tujuan dan punya penghalang yang menghalangi dia ke tujuannya. Gitu. Jadi untuk menyusun persona, yang pertama kali teman-teman tentukan adalah target marketnya dulu. Gitu. Jadi kita harus tentuin kita mau jualnya kemana, ke cowok apa ke cewek, gitu ya. Nah, target market itu ada 3 yang perlu kita tentukan. Ya, gendernya dia mana, dia siapa, gendernya, cowok apa cewek, usianya berapa, dia tinggal di mana, baru psikografinya atau kedetailan terkait dirinya gitu ya, psikografinya. Gitu. Jadi setelah teman-teman tentukan gendernya, usia sama lokasi sama psikografinya, nanti kita catat di satu tempat dulu. Gitu. Nah, kenapa kok kita nggak jualan ke semua? Sederhana, karena kita nggak punya uang. Kalau teman-teman punya budget besar, nggak apa-apa jualan ke cowok atau ke cewek.
gitu. Jadi sederhana ya. Kenapa kok nggak jualan ke seluruh warga Indonesia? Ya bayangin, kalau misal ya, untuk mendapatkan perhatian satu mata, misalnya, ini saya sederhanain aja ya. Misal untuk mendapatkan perhatian satu mata, itu kita harus bayar ke TikTok aja. Anggap Rp10 aja ke satu mata nih. Jangan kita ingin menargetkan seluruh warga Indonesia yang jumlahnya 300 juta. 300 juta. Berarti saya harus bayar berapa? Hanya untuk iklan. Ya, berarti saya harus bayar 300 juta kali 10, 3M. Sesederhana itu ya. Saya harus habiskan 3M hanya untuk beriklan. Tentu UMKM nggak punya lah dana segini untuk beriklan ya. Mending buat beli rumah ya nggak sih? Atau bangun kantor ya, atau bangun pabrik ya. 3M. Gitu ya. Jadi kenapa kok kita harus spesifikkan? Ya sederhana karena kita nggak punya dananya gitu. Dan kenapa harus spesifik? Karena semakin spesifik, semakin relevan, semakin mudah kita berbicara sama target market yang sesuai ya, yang seiringan gitu. Gitu. Makanya penting teman-teman menentukan sespesifik mungkin. Minimal gendernya jelas, kita nggak jual, kita bikin rencananya nggak jual ke cowok atau ke cewek, tapi ke salah satunya aja. Tidak jual di seluruh rentang usia, kita nentuin aja kalau memang untuk remaja, kalau untuk dewasa, kalau memang untuk anak-anak ya kita jualin orang tuanya, kalau memang untuk manula ya manula gitu ya. Jadi ditentukan. Lokasinya juga dipikirkan. Lokasi ini memang secara sederhana dibagi 3 ya. Lokal, interlokal, sama hiperlokal. Hiperlokal itu per kota gitu. Boleh silahkan lokasi. Tetapi yang penting teman-teman tentuin aja lokasinya mau jualannya di mana. Jangan kalau untuk awal jangan langsung di semua Indonesia gitu. Misal kalau kita punya produknya itu baru efisien secara pengiriman di daerah satu kabupaten aja ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan psikografi ini sebisa mungkin detail gitu. Jadi kita tahu dia beragama apa, misalnya kita rencanakan ya, dia punya kebiasaan apa, dia bekerja atau enggak, begitu. Ya, kenapa? Karena ini nanti sebagai dasar kita membangun konten. Membangun strategi konten kita. Nah, setelah kita tentukan target marketnya secara spesifik ya, jangan terlalu banyak juga. Jadi kalau sudah ada satu target market, itu aja dulu. Nggak usah bikin 2 target market atau 3 target market. Nggak usah, pilih satu aja. Setelah kita punya target marketnya, kita bikin goals-nya. Gitu. Kenapa kok penting goals? Karena yang namanya manusia itu selalu punya tujuan begitu. Nah, ini menurut Carl Jung. Carl Jung itu dia apa namanya? Psikologis ya. Siapa yang namanya? Ya betul ya bahasa Indonesia psikolog. Pokoknya ahli psikolog ya, ahli psikolog Carl Jung, tapi beliau adalah seorang marketer juga, unik ya, irisannya unik. Jadi psikolog dan marketer. Nah, dia menyederhanakan kalau tujuan manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 4 tujuan besar. Gitu. Jadi manusia sendiri itu semua tujuan manusia itu dapat disederhanakan hanya menjadi 4 tujuan besar. Yang pertama itu namanya explore spirituality. Jadi pokoknya dia mau mengejar spiritual aja. Nah, spiritual itu bukan sekedar mengejar agama ya. Kita mencari ketenangan itu spirituality. Kita mencari hal-hal yang pengetahuan lebih luas itu spirituality. Jadi spirituality itu enggak sekedar kita mengejar akhirat gitu enggak. Jadi spirituality itu seperti itu, mencari ketenangan, mencari pengetahuan baru. Itu spirituality juga. Nah, tujuan kedua itu live legacy. Live legacy itu menjadi inspirasi lah, atau membuat dunia ini lebih baik. Jadi banyak juga manusia yang tujuan akhirnya adalah menjadi inspirasi untuk orang lain. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita punya brand yang bisa membuat dia menjadi inspirasi orang lain, nah dia bakal beli itu. Kayak gitu. Gitu itu menjadi inspirasi, live legacy. Membuat dunia lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah tujuan pursue connection atau membangun koneksi. Jadi ada manusia yang tujuannya itu dia lebih suka membangun koneksi aja, lebih dekat sama pasangannya, itu membangun koneksi. Membuat dia diterima di komunitasnya, itu koneksi. Membuat dia itu
menjadi pusat perhatian. Nah, itu koneksi. Gitu. Jadi intinya tujuan dia itu ingin menjadi bagian dari komunitasnya lah intinya. Itu pursue connection. Gitu. Nah, baru yang terakhir ada yang namanya provide structure. Provide structure ini istilahnya seperti memberikan akses yang setara. Gitu. Contoh, misal ada orang yang yang ingin tidak ada orang yang lapar di kota ini. Nah, itu. Jadi dia suka berbagi, gitu, itu bisa juga provide structure. Atau ada juga yang provide structure atau membuat lingkungannya lebih baik hari ini ya, bukan di masa depan. Masa depan kan lebih legacy. Hari ini ada yang dengan kalau saya yang ngatur nih, saya yang ngatur semuanya aman. Nah, itu juga bisa di provide structure. Ada juga provide structure yang dengan saya bisa menghilangkan masalah ini dengan inovasi baru. Dengan aplikasi ini masalah ini sudah selesai. Nah, itu gitu. Jadi provide structure itu membuat lingkungan menjadi lebih baik. Jadi harapnya itu kurang lebih cuma ada 4 inilah disederhanakan. Nah, kenapa kok penting kita tahu pengelompokan tujuan ini? Karena kalau misalnya teman-teman nanti menyusun strategi marketing, tujuannya tidak menyinggung salah satu dari sini, berarti kurang dalam tujuannya. Contoh nih, saya jual krim anti jerawat. Krim anti jerawat ini saya jual kepada orang-orang yang punya tujuan menghilangkan jerawat. Nah, menghilangkan jerawat itu bukan tujuan. Kenapa? Karena belum nyambung di sini. Nah, harus kita tanyakan lagi, kenapa sih kok jerawatnya harus hilang? Karena dia pengen menjadi pusat perhatian. Atau dia pengen nggak malu kalau dideketin cowok. Nah, berarti pursue connection. Gitu. Jadi tujuan utamanya si produk ini sebenarnya bukan menghilangkan jerawat, tujuan utamanya. Tujuan utama produknya ini untuk membuat dia bisa lebih dekat sama cowok. Gitu. Nah, jadi kalau kita benar-benar menyerang tujuan aslinya dia, lebih terasa personal begitu. Dibanding ini bisa menghilangkan jerawat dalam 3 hari gitu. Orang kurang bisa. Tapi kalau kita rubah kontennya menjadi dengan ini kita bisa lebih dekat, kamu nggak malu lagi, nggak sembunyi lagi, bisa pede ketemu cowok ganteng. Nah, itu kan beda. Karena yang kita serang yang kita serang adalah tujuan aslinya, tujuan sejatinya dia. HP ini RAM-nya sekian, HP ini layarnya sekian, kan nggak gitu. HP ini bikin kamu terlihat kreatif gitu misal. Boleh, berarti pursue connection. Atau HP ini bisa membuat kamu merubah dunia menjadi lebih baik, live legacy. Kamu pakai baju ini, kamu membantu Indonesia menjadi lebih diterima di luar negeri, Erigo misalnya, itu live legacy. Gitu ya. Jadi lebih kita nggak ngomongin lagi hal-hal yang terlalu fisik gitu, tapi kita langsung incer aja nanti konten kita ke tujuan-tujuan yang sesuai sama yang kita harapkan. Nah, sangat saya sarankan memang pertama teman-teman pilih salah satu dulu aja. Walaupun nanti dalam perkembangannya mungkin membesar ya. Jadi kita incer tujuan yang live legacy, kita incer tujuan yang pursue connection, provide structure, dan explore spirituality dan lain-lain gitu. Iya, oke. Oh, ini sudah mulai wajah pertanyaan. Oke, nanti sambil saya jawab belakangan ya. Oke, nah, untuk melengkapi ceritanya atau membuat konten yang lebih compelling, kita nggak bisa cuma ngomongin diri atau target market dan tujuannya, tapi kita juga harus menyusun musuhnya atau apa yang menghalangi dia mencapai tujuannya. Gitu ya. Nah, ini andalan saya nih, biasanya area musuh ini, area problem ini diulang-ulangin gitu loh. Diulang-ulangin supaya nanti dia benar-benar sadar sama masalahnya dia. Nah, supaya masalahnya ini terasa lebih personal, kita nggak boleh berhenti di satu masalah, tapi harus mendalam sampai 3 kedalaman. Jadi satu musuh itu dia akan menciptakan 3 kedalaman masalah ya, masalah eksternal, internal, sama filosofis. Gitu. Jadi contoh nih, produknya adalah krim anti jerawat. Gitu ya, karena tujuannya adalah supaya dia nggak malu kalau ketemu cowok atau lebih pede untuk ketemu sama cowok. Musuhnya adalah apa? Musuhnya jerawat itu sendiri. Gitu. Nah, musuh ini tuh harus kasat mata, nggak boleh musuh ini terlalu jauh atau terlalu nggak nyata, rasa marah itu nggak boleh. Jadi harus kelihatan kasat mata musuhnya itu. Gitu. Jadi
di setiap kontennya ini musuhnya ini harus kita taruh sebagai antagonisnya aja terus. Jerawat ini bikin kamu nggak pede, jerawat ini bikin kamu susah pakai baju apa-apa, jerawat ini bikin kamu nggak bisa fokus sekolah, jerawat ini bikin kamu kayak gitu ya. Jadi dalam bikin konten musuhnya ini kita taruh sebagai pokoknya paling jahat aja. Nah, musuh ini dia mengakibatkan masalah eksternal, internal, dan filosofis. Eksternal itu apa? Masalah yang terjadi langsung ya. Misal jerawat, gara-gara jerawat cowok menjauh, itu eksternal. Gitu ya, gara-gara jerawat cowok menjauh. Gara-gara jerawat dimarahin guru gitu. Karena kita nggak fokus. Gara-gara jerawat kita nggak fokus sekolah gitu misal. Itu eksternal. Nah, internal itu masalah yang terjadi gara-gara eksternalnya terjadi gitu. Jadi gara-gara jauhin cowok kita jadi nggak pede. Nah, itu internal gitu. Jadi internal itu yang akan menjangkiti kitanya, bukan sekitarnya ya, tapi kita. Nah, kalau filosofis lebih dalam lagi biasanya, tapi nggak harus sampai filosofis, nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya ini yang paling penting kalau teman-teman nanti ngarap konten, problemnya itu atau musuhnya itu harus kita terus-terusan hajar gitu loh, harus terus-terusan kita taruh sebagai dalang utama supaya dia benar-benar gerah, dia pengen benar-benar hilangkan musuhnya itu dengan produk kita. Gitu. Jadi misal jualan produknya adalah makanan, tujuannya jangan cuman misalnya ya, sorry. Misal makanan tujuannya jangan cuma bikin kenyang kan nggak masuk di sini. Misal makanan ini bikin kita lebih dekat sama keluarga, nggak tahu, gitu misalnya ya. Musuhnya apa? Mungkin lapar ya, mungkin lapar bikin keluarga berantakan, atau lapar bikin kita sama teman marah-marahan gitu, teriak-teriakan gara-gara lapar gitu. Jadi laparnya jadi musuh. Tapi tujuan utamanya kan membangun kedekatannya. Misal kayak gitu. Ya sederhananya gitu. Atau makanan ini makanan nomor 1 di dunia gitu misalnya, makanan Indonesia yang mendunia gitu misalnya, Indomie ya. Jadi dengan kita makan ini kita juga memperbagus nama Indonesia di mata dunia misalnya. Berarti live legacy. Jadi laparnya itu jangan ditaruh cuma di sini. Jadi kan kalau kita bikin konten laparnya ditaruh di sini kurang dalam. Laparnya jadi butuh. Nah, nanti kita exercise bareng-bareng ya. Mudah-mudahan teman-teman mau ngikutin. Gitu. Jadi kombinasi dari target market, goals, tujuannya dipilih salah satunya tadi, terus identifikasi musuh dan problem yang diciptakan sama mereka itu kita taruh jadi satu kertas. Nah, kertas ini nanti yang jadi mantra ya. Jadi maksudnya kalau kita mau bikin konten, kita lihat mantranya kita dulu. Kita selalu lihat kotak ini ya, satu halaman ini sebagai mantra utama kita. Bisa nggak konten kita menyinggung tentang tujuannya, tapi ada masalahnya apa? Bisa nggak konten kita ini membahas tentang masalah apa dengan musuh yang mana, begitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini nanti bakal jadi mantra kita. Nah, kalau kita sudah jelas sebenarnya untuk target market, goals, musuh, problem eksternal, internal, sama filosofis, nanti bikin kontennya lebih terarah, teman-teman. Lebih mudah. Dan bahkan bisa dibantu AI. Ini yang saya lakukan sama tim ya, karena kita kan ngerjakan nggak cuma satu brand, kita ngerjakan agak cukup banyak. Jadi kita nggak bisa pakai pikiran kreatif semua, kita bisa pakai AI. Gitu. Nah, cuman AI kalau kita suruh cuman bikinkan konten untuk 30 hari, nah dia kan susah ya, dia susah membuat konten yang lebih personal. Tapi kalau ini yang lengkap teman-teman, buatkan konten untuk target market ini punya produk ini punya goals ini dihalangi oleh musuh ini, bikin kontennya selama 30 hari ke depan. Lebih bagus. Dicoba aja nanti. Yang penting teman-teman garap dulu ininya, mantranya. Ini boleh di screenshot, atau kalau teman-teman nanti mau filenya juga boleh. Kalau dititipkan ya sama penyelenggara. Oke. Nah ini, ini contohnya Wardah ya. Ini Wardah yang coba saya analisa aja. Gitu. Jadi Wardah itu kenapa dia terasa dekat dan berbeda dengan brand kecantikan pada saat itu? Karena yang mana brand yang lain, brand kecantikan lain itu tujuan utamanya adalah pursue connection atau membuat orang. Jadi gini, produk kecantikan zaman dulu itu kan meletakkan wanitanya sebagai penarik perhatian laki-laki, bener nggak? Jadi makanya kalau teman-teman perhatiin iklan make up zaman dulu itu kan pasti yang ceweknya glamor, bener ya.
bibirnya merah menyala, terus benar-benar seperti bintang diva begitu ya. Jadi zaman dulu itu begitu. Yang membuat Wardah itu terasa dekat karena Wardah itu mempertanyakan malah kecantikan apakah itu cantik gitu. Karena menurut Islam kan cantik nggak begitu gitu. Menurut Islam cantik itu yang wanita itu bukan objek gitu. Wanita itu ya cantiknya wanita ya apa adanya. Makanya kalau teman-teman perhatiin iklannya Wardah itu bukan yang menaruh wanitanya sebagai penarik perhatian. Wanitanya bukan wanita-wanita yang ayo sini lihat aku cantik. Aku cantik gitu. Ayo sini deketin aku. Cowok-cowok kan nggak gitu. Iklannya Wardah itu lebih ke wanita itu punya value. Benar ya, wanita itu suci, terlihat mandiri, aktif, tidak terlalu bergantung sama laki-laki di sekitarnya, misal kayak gitu. Karena apa? Karena memang musuhnya Wardah itu. Musuhnya Wardah itu ya norma sosial itu yang meletakkan wanita di tengah-tengah laki-laki gitu maksudnya, yang mana dia hanya berfungsi sebagai penarik perhatian laki-laki. Padahal kan enggak, sebenarnya wanita itu cantiknya wanita itu enggak harus yang sampai bikin orang cowok melotot gitu. Jadi kecantikannya wanita itu bisa dari dalam, kecantikan wanita itu bisa tumbuh karena dia percaya diri gitu ya. Jadi jadi musuhnya norma seperti itu. Nah, norma ini kan menciptakan kondisi sosial ya, yang membuat orang itu menganggap kalau cantik itu bibirnya harus merah, cantik itu rambutnya harus tergerai, cantik itu harus pakai baju segini gitu misalnya. Itu kan dilawan sama Wardah gitu. Jadi yang coba dilawan adalah rasa nggak percaya diri. Jadi waktu itu muslimah kan tentu yang lainnya bisa segini, muslimah kan nggak mungkin bisa segini kan. Yang lainnya bisa menggerai rambut, muslimah nggak bisa kan menggerai rambut. Sehingga rata-rata mereka nggak percaya diri sebagai muslimah. Padahal nggak apa-apa, bisa kok cantik pakai kerudung gitu waktu itu ya. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah karena dia cukup dalam membangun personanya, brandnya menjadi lebih personal rasanya, menjadi lebih dekat. Jadi otomatis ketika kita mendengar Wardah, oh ini halal nih, ini pokoknya saya muslimah mau belajar make upan, saya mulainya dari Wardah. Saya mungkin nggak mulai dari yang lain, kecuali harga ya. Karena sekarang kan Scarlett, aduh murahnya kok kurang ajar ya. Oke, nah ini silakan teman-teman tulis, mungkin teman-teman ambil kertas, bikin kotak-kotaknya ya, jadi target marketnya, jadi kotak kiri atasnya diisi target market, kanannya diisi goals, terus di tengahnya dikasih musuh ya, terus problemnya eksternal, internal, filosofis, gitu 3 jejer. Nah ini coba teman-teman kulik-kulik sendiri, garap-garap sendiri, gitu. Nah nanti lama-lama ketemu kok, lama-lama bakal ketemu mantranya, gitu. Nah ini sangat saya sarankan dibangun sendiri, teman-teman bangun sendiri mantranya. Boleh dibantu, boleh, tapi supaya dia terasa lebih personal, teman-teman garap sendiri. Kenapa? Karena apalagi UMKM ya, UMKM ini kan lebih banyak dirjen ya. Dirjen kalau bahasa Jawa. Dirjen itu direktur ijen atau direktur sendiri gitu. Jadi ya kita direkturnya, kita yang marketingnya, kita yang produksinya gitu ya, dirjen. Gitu. Jadi karena lebih sering kita melakukan semuanya sendiri, saya harapkan ini digarap sendiri. Gitu. Nah nanti kalau ini teman-teman bangun sendiri, ini juga secara nggak langsung melatih teman-teman untuk membangun konten sendiri. Gitu. Membantu ya, melatih teman-teman untuk membangun konten sendiri dari awal. Gitu. Nah kalau sudah jadi mantranya seperti ini, kita baru lanjut ke tahap kedua, yaitu membentuk perspektif. Nah perspektif itu intinya begini ya, konten kita itu nanti jadinya seperti apa sih, itu maksudnya perspektif. Gitu. Nah, konten itu nggak boleh sembarangan, cuman misal yang lagi ngetren sound ini, ya udah sound ini saya pakai, saya kasih produk saya. Nah, itu kan kurang personal ya. Jadi lebih baik konten yang kita buat itu tidak hanya sekedar ngikutin tren, terus kita langsung kasih produk-produk gitu. Enggak, tapi ya kita sesuaiin aja sama mantranya kita. Gitu. Contoh nih ya, on trend ya. Ini jadi ada 3 sudut pandang yang bisa kita pakai. Kita bisa kawinkan persona kita sama trennya, kita bisa kawinkan persona kita sama goals-nya, kita bisa kawinkan persona kita sama problemnya. Jadi 3 ini aja yang sering-sering dibuat. Kalau mau ngincer banyak follower atau ketersebaran lebih luas, ya mungkin trennya, dicari trennya. Kalau mau lebih membuat orang lebih dekat, pakai yang 2 ini. Gitu ya. Contoh yang on trend gitu. Misal,
Nah, tren itu kita nggak boleh sekedar cuma ngambil, oh ini lagunya lagi ngetren nih, kita pakai, terus kita langsung kasih produk itu. Enggak. Jadi kita lihat lebih luas aja. Misal hari ini, isu yang lagi hangat, misal, 3 capres, misal. Hangat banget kan, mau nggak mau ya. Nah, ini dilihat dulu ke persona kita. Oh, persona kita adalah, anggap, oh, sorry, ini saya ganti aja. Ini yang gampang aja. Misal lagi ngetren waktu itu MotoGP Mandalika kan mau dilaksanakan gitu ya. Nah, persona pertamanya, misal saya punya persona pertama itu tentang anak SMA yang pengen menjadi inspirasi gitu misalnya. Nah, bagaimana seorang anak SMA yang ingin menjadi inspirasi itu melihat MotoGP gitu. Kira-kira apa? Nah, misal oh konten yang cocok untuk anak muda yang ingin jadi inspirasi berarti hal-hal yang bikin bangga lah dari MotoGP-nya. Gitu. Nah, ketika isu yang sama kita taruh di persona yang berbeda, persona kedua ini ibu rumah tangga, dengan tujuan dia menjadi lebih dekat sama suaminya, misal, pursue connection ya. Nah, kontennya berbeda lagi. Itu. Jadi bukan lagi bagaimana MotoGP itu bikin Indonesia bangga. Enggak, tapi bagaimana MotoGP ini bisa jadi kesempatan kita ngajak suami ikut jalan-jalan gitu, misal. Gitu. Atau bisa diganti. Ini paling sering ya kalau ibu rumah tangga ya. Suami asik nonton MotoGP gitu, anak nangis nggak didengerin, anaknya nangis weng weng gitu baru didengerin itu bisa. Gitu. Jadi kan beda ya. Satu isi yang sama MotoGP Mandalika ketika ketika dibuatkan konten untuk anak SMA dengan tujuan legacy, jadinya konten yang bangga-bangga. Ketika dijual untuk ibu rumah tangga yang pursue connection, jadinya seperti apa? Atau misal MotoGP ke persona yang ketiga, misal job seeker, pencari kerja, begitu ya, yang mana profit structure itu intinya setara ya, kesetaraan. Gitu. Jadi dia melihat MotoGP Mandalika dari sisi lapangan kerja, gitu misalnya, pemerataan ekonomi, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat tren itu nggak boleh berhenti hanya di lagu gitu, karena ya percuma sayang. Jadi kita kasih persona kita kasih kekhasan kita gitu, terhadap sebuah isu. Nah ini isunya nanti bisa berubah-berubah ya, tergantung apa yang lagi ngetren hari itu. Nah kebetulan yang lagi ngetren hari ini kan masih capres-capresan tuh. Nah kira-kira bisa nggak? Nah itu lagi-lagi tantangannya. Mas saya nggak kreatif, saya nggak mau bikin konten berdasarkan itu. Ya boleh kalau nggak suka. Kalau nggak suka bikin konten secara kreatif, kita pilih salah satu yang satunya lagi, yaitu ngiklan gitu. Boleh kok dapat iklan, cuma dia siap-siap biaya. Nah, kalau misalnya isu-isu terkini sudah kita bahas dan masih butuh konten lagi, mungkin kita bisa perkuat goals-nya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini kan tadi ada 4 tujuan utama manusia tadi ya, yang berdasarkan Carl Jung tadi. Nah, ini bisa ada pengkhususannya lagi gitu. Jadi bisa nih teman-teman kalau bikin konten, ini kontennya ini produknya adalah ibu rumah tangga, personanya ibu rumah tangga yang punya tujuan explore spirituality gitu misalnya ya. Nah, ini saya gitu loh. Oke. Gitu. Ya sudah nanti tinggal kita bikin berdasarkan itu gitu. Bagaimana menurut dia tentang keislaman misal gitu ya. Bagaimana menurut dia peran istri menurut Islam misal kayak gitu. Gitu. Jadi kita bisa lihat ke goals-nya aja. Jadi kita nggak melulu ngomongin tentang, misal teman-teman jualannya gamis, karena jualannya gamis berarti tentu target marketnya adalah muslimah, yang ibu rumah tangga, anggap begitu ya, yang punya tujuan menjadi lebih Islam gitu ya, menjadi lebih suci. Berarti kan tentu ekspor spirituality ya. Dibanding teman-teman bikin kontennya itu gamis ini, warnanya ini, ada berapa varian, nah itu kan kurang ya, kurang deket ya. Lebih baik kita bikin kontennya yang tujuannya, ke tujuan akhirnya. Ini 5 tips membuat kita dapat ridho dari suami gitu misal. Gitu ya. Jadi tergantung teman-teman. Jangan berhenti cuma di produknya kalau kita bikin konten, rencana konten. Atau bisa juga kalau teman-teman nggak incer goals-nya, kita incer problemnya, musuhnya. Jadi musuh utama yang mau kita tonjolkan itu apa gitu misal. Gitu, silakan. Gitu. Nah, nanti semua ide ini yang biasa saya lakukan sama tim,
ketika kita sudah melihat personanya, sudah jelas ya personanya, terus kita lihat perspektifnya dari trennya atau dari tujuannya atau dari masalahnya, jadi semua kita taruh di sebuah catatan gitu. Ini saya pakai ini ya, pakai Notion ya, kok Noise, saya pakai Notion ya. Dicatat dulu gitu, judulnya aja dulu. Kita nggak usah mikir gimana cara buatnya, kita nggak usah mikir gimana nyari soundnya, gimana editnya, nggak usah, judulnya aja dulu dicatat sampai kita dapat 1 bulan judul, baru nanti kita pikirin isinya. Itu yang sering kita lakukan sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah dapat idenya kayak gini, ketika kita masuk ke fase produksi itu lebih mudah. Kita nggak mikir-mikir lagi, kita nggak scrolling lagi nyari ide, karena idenya kan sudah ada, kita tinggal buat. Gitu. Gitu ya. Oke, nah nanti kalau kita sudah punya semua rencana kontennya, kita nggak usah mikir cara bikin kontennya dulu, baru kita masuk ke fase planning. Gitu. Nah, yang perlu kita ingat kalau kita mau nyusun rencana, kenapa kok perlu direncanakan gitu ya? Kenapa kok nggak langsung go show aja, hari ini ada ide apa langsung dibikin konten langsung dijalanin gitu? Ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang perlu teman-teman ingat, pondasinya sosial media marketing itu ada 3. Kita membuat konten yang relevan sehingga kita akan masuk ke gelembung-gelembung yang relevan juga gitu loh, ya. Nah, konten kita yang kita bikin secara relevan ini juga harus kita sampaikan secara konsisten. Nggak bisa kita cuman konten bagus hari ini, besok nggak konten gitu. Atau setahun lagi nggak konten, nggak bisa. Jadi beda sama musik ya. Musik kan kita cukup bikin sekali, kadang sampai bertahun-tahun orang masih dengerin. Kalau konten nggak bisa. Jadi mau nggak mau konten yang bagus itu harus kita bikin setiap hari gitu. Kita harus konsisten. Semakin konsisten, semakin ini ya, semakin kita relevan lah. Semakin kita konsisten, semakin kita relevan. Nah, fondasi ketiga yang penting juga namanya interaksi gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan dengan konten yang bagus dan relevan dan konsisten itu orang akan langsung otomatis interaksi ke kita gitu. Itu apalagi untuk awal-awal agak jarang. Kita sendiri juga harus mau interaksi keluar. Kita ngomen, kita nge-like gitu. Nah, biasanya untuk interaksi ini kita jarang lakukan. Kenapa? Karena kita kontennya kan pagi mikir, siang bikin konten, sore upload. Habis gitu capek, kan gitu biasanya. Karena besok harus begitu lagi. Gitu. Jadi interaksinya sering lupa. Padahal ini penting untuk, apalagi untuk awal-awal ya, membangun akun. Gitu. Nah, 3 ini yang penting. Makanya perlu direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai strategi dari ide, habis itu baru kita bikin konten, baru publish, baru interaksi kayak tadi, setiap harinya kita lebih sering capek gitu. Kenapa? Karena kita nunggu ide gitu. Mungkin hari pertama oke nih, kita pagi-pagi sudah dapat ide, jadi kita bisa langsung bikin konten, kita bisa langsung publish. Enak ya, selesai ya masalah ya. Tapi kalau misalnya besok nih, kita nggak ada ide sampai siang, sampai sore nggak ada ide, malam baru ada ide. Akhirnya kita baru bisa bikin malam, dan kita publish malam. Nggak apa-apa, selesai, memang kontennya kejalanin, tapi kerjaan kita yang lain kan ketumpuk. Benar nggak? Kenapa? Karena kita bertumpu sama ide. Sedangkan ide ini dia nggak bisa diandalkan kalau saya. Saya sudah berkecimpung di industri kreatif dari tahun 2012, dan saya sangat berani bilang kalau ide itu nggak bisa kita andalkan. Ide itu apa ya? Ide itu ya kayak cowok lah, datang dan pergi. Kalau pergi kita tunggu datang gitu, jangan tunggu ya. Kita jalan sendiri aja. Kita jalan sendiri. Gitu ya. Jadi ide itu jangan kita tunggu, biarin aja. Nanti dia kalau datang syukur, kalau enggak ya sudah. Gitu. Jadi daripada kita mengandalkan ide, kalau kita terus-terusan pakai strategi ini kan kita menumpu diri pada ide nih. Nah, kalau idenya nggak datang, kita nggak jalan. Nah, kalau kita nggak jalan, akhirnya besok kita nggak konten, besoknya lagi nggak konten. Akhirnya nggak konsisten. Karena nggak konsisten, akhirnya nggak relevan. Gitu ya. Jadi, daripada kita bertumpu ke ide, mending kita, jadi kayak gini ya. Jadi kalau kita pakai ide ya, jadi setiap hari kita nyari ide, konten, upload. Ide, konten, upload. Ide, konten, upload. Gitu. Nah, ini kan agak capek. Nah, kita bisa pakai sistem yang namanya batch. Batch itu kita ini ya, kita bagi tugas yang mirip-mirip menjadi satu persatu.
Jadi batch system itu sederhananya kayak kita proses nyuci nih. Ada waktu nggak ya? Sudah 1 jam, sorry. Sorry. Oke, jadi batch system. Jadi dibanding kita nyari ide hari itu, konten hari itu, terus ngupload hari itu, batch system itu kita kelompokkan gitu. Pekerjaan-pekerjaan serupa menjadi satu bagian yang sama gitu. Jadi dibanding kita hari itu cuma nyari ide untuk hari itu, mending kita sediain 2 hari untuk mikirin ide konten selama 1 bulan ke depan. Gitu, Mita ya. Jadi kita fokusin nih 1 hari itu untuk mikir ide konten selama 1 bulan ke depan. Terus mungkin 3-4 hari kita pakai untuk produksi konten selama 1 bulan ke depan. Gitu. Jadi dibanding kita lakukan itu semua setiap hari ya, mending kita bagi, kita batch kayak gini. Nah, nanti ini lebih mudah untuk konsisten, teman-teman, kalau kayak gini. Ini menurut pengalaman saya. Nah, sisa waktunya ngapain? Sisa waktunya kita bisa interaksi. Kita cukup buka sosmed kita nge-like, ngomen-ngomen. Ada konten bagus, kita komen. Oh, ada ini kita bisa nge-like, kita like. Oh, bagus di-share, kita share. Ininya yang kita harus lebih banyak. Saya juga percaya kalau teman-teman memulai usaha itu yang pentingnya sebenarnya bukan produknya ya. Yang pentingnya sebenarnya silaturahminya ya. Sama. Jadi kalau teman-teman perhatiin usaha-usaha yang mungkin nggak pakai digital marketing tapi berjalan luar biasa, karena dia nggak terlalu pusing ke produksi, ke produk gitu. Dia pusingnya itu membangun interaksinya sama rekan bisnis, sama calon klien gitu. Yang lama di sini. Sama teman-teman juga harusnya begitu. Gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya kita bikin konten kalender gitu ya. Jadi kita bikin konten kalender ini agak praktek ya. Jadi biasanya dari ide-ide yang kita kumpulin di tahap sebelumnya tuh, ini kita kelompokin. Oh, ini dia masuk kategori entertainment konten ini. Oh, konten ini masuk kategori inspire atau menginspirasi, masuk kategori edukasi, convince gitu. Jadi intinya kalau kita bikin konten itu ada 4 tujuan lah. Tujuannya untuk entertainment aja supaya tetap tersebar dan lain-lain gitu ya. Nanti dibaca sendiri boleh. Gitu. Jadi idenya yang sering saya lakukan itu seperti ini gitu. Jadi saya kategorikan dia masuk metrik mana, nanti kita taruh linknya di mana begitu. Nah, nanti tinggal teman-teman yang tugasnya ngupload gitu. Gitu. Jadi nanti bakal jadi konten kalender begitu. Nah, ini agak praktek ya, cuman ya sudah. Nah, nanti kalau sudah jadi kontennya, rencananya sudah selesai, kontennya sudah selesai, baru kita publish. Nah, menariknya publishing itu sekarang ada tools-nya. Walaupun TikTok masih belum ada tools yang oke banget ya. Gitu ya. TikTok masih belum ada tools yang oke banget, tapi kan masih bisa lah kalau ada schedule-nya. Kalau Instagram sama Facebook sudah ada pakai FB Manager. Jadi bisa dipakai. Teman-teman kalau mau praktek boleh, atau kalau nanti mau tanya secara prakteknya gimana juga boleh, nggak apa-apa. Kalau di website juga dari WordPress-nya sendiri sudah bisa scheduling. Website, kalau akun YouTube juga kan bisa juga ya scheduling. Gitu. Jadi intinya setelah semuanya ready, baru kita masukin ke scheduler. Gitu. Nah, ini kalau saya pribadi biasanya saya atur jangan sampai selama seminggu itu jenis kontennya sama-sama. Misal seminggu ada 7 konten. 7 konten itu entertainment semua gitu. Jangan gitu. Takutnya orang bosen gitu. Jadi mending kita selang-seling gitu. Misalnya entertainment-nya 3, edukasinya 1, inspirasi 1, convince 1 gitu. Tetap harus ada convince-nya ya. Karena ini yang untuk jual. Gitu. Nah, nanti setelah kita taruh semua kontennya di scheduler, di publisher, nah baru kita lakukan interaksi. Gitu. Nah, interaksi ini adalah sarana kita promosi, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang sering kita lakukan adalah kita rutin nge-like ya. Kita nge-like di akun serupa. Nah, ini nyarinya kan gampang, tinggal lewat hashtag. Atau bisa lewat kita sama-sama follow. Misal saya jualannya hijab. Terus kita cari aja sekarang influencer apa yang lagi naik nih, yang muslimah gitu. Nah, itu udah di situ kan nanti kita ketahuan siapa yang sering komen, siapa yang sering nge-like di kontennya orang tersebut, ya kita rajin-rajin juga nge-like di konten tersebut sama konten orang yang nge-like tadi. Gitu. Itu membangun interaksi ya. Atau kita DM, dia lagi bikin story apa, kita DM. Gitu ya. Dia lagi bikin story apa, kita DM. Atau kita DM salam kenal. Tapi salam kenalnya jangan langsung jualan. Salam kenal aja, kita benar-benar pengen lebih dekat aja. Makanya sebenarnya lebih mudah kita nge-DM-nya lewat story gitu. Jadi kalau dia lagi nge-story,
story-nya tentang apa, bisa kita komentarin nggak kira-kira. Dan ini yang sering dilakukan juga di WA ini. Jadi ini strateginya UMKM yang sering saya bina ya. Itu pakai WA teman-teman lebih banyak sebenarnya. Dan strateginya nggak susah kok. Dia cuman bikin konten update story WA sehari sekali begitu. Nah, tapi dia sepanjang hari itu wajib ngomen story-nya orang. Wajib gitu. Jadi wajib dia chat chat WA, ngomentarin story-nya gitu. Biar deket aja. Atau kita komen ya. Komen ke followers atau kita komen ke influencer yang satu bidang teman-teman. Gitu. Nah, lebih-lebih untuk Instagram teman-teman, interaksi itu nilainya di atas gitu. Ini update terbaru, cuman kayaknya sih bakal keganti lagi ya besok. Tapi update terbaru di Instagram, Instagram itu lebih mementingkan mereka yang lebih suka interaksi gitu kalau sekarang. Gitu. Nah, relationship with your followers itu bisa kita bangun dengan yaitu tadi DM sebenarnya, DM lewat story. Jadi dia lagi ada story apa, dia lagi melakukan apa, kita bisa komen nggak gitu, kayak gitu. Ya. Oke, nah kalau sudah selesai, kita sudah tinggal santai menunggu hasilnya bekerja gitu. Tapi walaupun sebenarnya kita sudah lakukan usaha terbaik kita, mau nggak mau kita kan nggak pernah lepas dari konsep rezeki ya, teman-teman ya. Ini kan salah satu cara kita mengejar rezeki kita gitu. Tapi ya teman-teman, setelah kita sudah usahakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ya mau nggak mau memang ujung-ujungnya kita cuma bisa pasrah juga yang memberi kita hidup gitu ya. Jadi intinya apa yang saya share hari ini mudah-mudahan memberikan pengetahuan baru, minimal membuat teman-teman lebih penasaran untuk berani lagi mencoba strategi konten marketing ya di sosial media. Dan saya harap sih teman-teman lebih pede lagi untuk bersaing walaupun kita nggak punya lebih banyak modal. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, thank you so much Kak Lintang. Wah, insightful banget ya ilmu dari Kak Lintang barusan. Dan ini tentunya berguna banget buat teman-teman semua yang mau ningkatin omset, penjualan tanpa menggunakan ads. Tapi teman-teman mungkin selama ini belum tahu caranya dan harus mulai dari mana gitu kan. Bisa banget teman-teman ikutin panduan yang tadi Kak Lintang udah share ya. Gampang kan? Nah, jadi makin paham nih, ternyata digital marketing itu mendukung UMKM banget ya. Dan Kak Lintang sendiri menjadi salah satu mentor atau pengajar untuk kurang lebih 1.000 UMKM di provinsinya sejak tahun 2017. Benar ya Kak Lintang ya? Oke, nah buat teman-teman langsung aja eksekusi tutorial dan juga tips dari Kak Lintang tadi. Mumpung momentumnya ini masih pas banget menjelang akhir tahun, biar 2024 teman-teman bisa makin cuan lagi. Nah, buat kalian yang punya toko online, pasti ngerasain banget nih ribetnya atur toko. Apalagi kalau jualannya di berbagai marketplace. Harus bolak-balik cek di Shopee, Lazada, dan marketplace lain. Belum lagi kalau misalnya ngurus all shop-nya itu sendiri. Mulai dari fotoin produk yang kamu jual ya kan, terus upload produk ke semua toko di marketplace, balesin chat di marketplace dan di WhatsApp. Aduh, kebayang banget ribetnya kayak gimana ya. Tapi tenang teman-teman, sekarang itu zaman udah makin canggih. Nah teman-teman, kita hadir, HiToko hadir sebagai solusi platform omnichannel untuk bantu teman-teman semua yang aktif jualan online. Cukup dengan satu platform aja dari HiToko buat urus semua bisnis online kalian. Nggak perlu lagi tuh teman-teman pindah dari satu marketplace ke marketplace lain atau ubah stok dan lain-lain. Cukup pantengin dan kerjain di satu dashboard HiToko aja, semua urusan bisnis online kelar. Nah, kalau sekarang kamu masih upload produk kan satu persatu nih di Shopee, Tokped, terus marketplace lain. Nah, ngabisin waktu banget kan? Kalau misalnya kalian pakai HiToko, kamu cukup perlu upload sekali aja dari HiToko, terus bisa disalin deh ke semua toko yang kamu punya. Jadi cara kerjanya itu mirip copy paste gitulah ya. Jadi ini tuh kayak platform all in one banget yang bisa bantu teman-teman jualan lebih mudah. Jadi mau teman-teman sambil jalan-jalan juga bisa pakai satu aplikasi yang bahkan bisa diakses di handphone juga. Pokoknya HiToko ini aku jamin bantu banget untuk teman-teman jualan jadi lebih mudah. Cukup di satu tempat buat handle semua tokomu di berbagai marketplace.
Buat tim anti ribet, wajib banget coba solusi omnichannel dari Haitoko. Nah, Haitoko sendiri udah banyak banget bantu UMKM, teman-teman, untuk berkembang di era digital saat ini. Kalau ada yang mau tahu atau nanya-nanya soal Haitoko, atau mungkin minta demo, bisa banget loh gratis. Teman-teman tinggal hubungin aja kontaknya WhatsApp Customer Service yang ada di bio Instagramnya Haitoko di @haitoko_id. Nah, jangan lupa juga ya guys, jadi Haitoko ini sekarang sedang mengadakan promo Gaspol 11.11. Hanya dengan harga paket 20.900, ingat 20.900 aja loh teman-teman. Selama 15 hari, kalian bisa mendapatkan undian klaim hadiahmu sekarang dan raih kesempatan untuk mendapatkan grand prize sebesar sebanyak 30 unit sepeda listrik dan kupon voucher potongan hingga Rp200.000. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan cobain dan ambil promonya sekarang. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman, Haitoko sekarang juga ada program affiliate loh. Jadi kalau kalian mau dapat komisi nih, mau ngisi waktu luang dengan jadi freelance misalnya, untuk pengguna baru bisa daftar aja ke Haitoko menggunakan link referral milik kamu. Nah, caranya tuh gimana sih untuk jadi affiliate Haitoko dan keuntungannya tuh kayak gimana sih Kak Didik? Aku jelasin ya. Jadi, yang pertama, teman-teman akan mendapatkan komisi 10% untuk setiap pembelian paket berbayarnya Haitoko, baik yang basic, pro, maupun enterprise, dengan menggunakan link referral pribadi teman-teman. Yang kedua, teman-teman akan dapat komisi yang unlimited, alias tanpa minimal pembayaran. Dan yang ketiga, pencairannya itu terbatas, teman-teman. Serta promosi bisnis itu bisa secara gratis juga dilakukan di Haitoko. Jadi, teman-teman akan dapat komisi 10% itu di luar pajak. Kemudian gimana sih Kak caranya untuk join? Nah, gampang banget. Teman-teman cukup daftar dan isi aja data diri kamu melalui kontak WhatsApp Customer Service-nya Haitoko atau kunjungi Instagram-nya Haitoko di @haitoko_id. Kemudian teman-teman akan dikirimin nih link referral khususnya. Dan teman-teman bisa kirimin link tersebut untuk orang yang teman-teman tawarin Haitoko. Pastinya online seller. Nah, komisi teman-teman akan berhasil didapatkan sesuai dengan keuntungan. By the way, untuk pertanyaan lebih lanjut terkait skema cara pembayarannya, bisa lanjut aja ke promo Gaspol dan program affiliate Haitoko ini, dan langsung hubungi aja kontak customer service-nya Haitoko 0813 854 916. Atau kalian bisa klik aja link di bio Instagramnya Haitoko di @haitoko_id ya guys. Oh ya, mau ngingetin lagi nih yang baru join terkait link daftar hadirnya. Jangan lupa diisi karena kalau kalian mau dapat e-certificate webinarnya, teman-teman sekali lagi harus ngisi link daftar hadirnya. Jadi link absensinya itu sudah kita share di kolom chat di bawah ya. Jangan lupa. Oke, kita kan udah dapat banget banyak insight nih seputar menghasilkan omset penjualan tanpa menggunakan ads dari ahlinya langsung, yaitu Kak Lintang, digital marketing dan mentor dari utasdigital.com. Tadi aku juga udah share kalau ada solusi omnichannel dari Haitoko yang bisa bantu kamu kelola toko di berbagai marketplace jauh lebih mudah. Tapi mungkin teman-teman ada yang masih kepo nih, atau pengen tahu lebih banyak dan gali lebih dalam lagi materi yang disampaikan Kak Lintang. Boleh ya kita buka sesi Q&A-nya. Teman-teman tinggal siapin aja pertanyaan terbaiknya teman-teman, dan kita akan langsung jawab pertanyaannya. Dan dari tadi udah banyak juga yang nanya di kolom chat di bawah, jadi mungkin aku langsung aja bacain pertanyaan pertama ya untuk Kak Lintang. Pertanyaan pertama datang dari Kak Andrian dari Lampung yang bertanya, Kak, kira-kira lebih baik mana sih buka usaha UMKM langsung dengan modal dari bank atau dari modal kecil sendiri walaupun minim, dan resikonya tuh lebih besar yang mana sih Kak? Silahkan Kak Lintang. Oke, nah ini sering ya pertanyaan ini saya dapat. Ini menurut ini terus kalau kita butuh modal bank hanya untuk membuka sebuah usaha,
itu berarti usahanya nggak layak. Itu saya loh. Kalau kita punya dana besar hanya untuk nggak layak, apa nggak layak ini? Eh, Buat sebuah usaha itu berjalan secara baik, sebagai owner harus punya minimal 3 ini ya. Pertama, kita tahu marketnya, kita punya skillnya, sama kita punya passionnya. Ini ada 3 ini. Minimal ya, 3 ini. Nah, kalau kita butuh modal dari bank, itu tandanya kita nggak punya ketiganya. Tandanya begitu. Gitu. Misal kita tahu nih marketnya ada, tapi karena saya nggak punya ke market, saya butuh modal ngiklan. Saya butuh modal ngiklan, makanya saya pinjam bank. Artinya kan kita nggak punya marketnya nih, gitu. Nah, karena kita sudah minjem bank, kita sudah punya senilai berapa yang harus kita kembalikan setiap bulannya, mau secanggih apapun kita mengatur ya, teman-teman ya. Begitu sudah ditonjok sama kenyataan gitu, kita susah lah, susah berpikir jernih gitu. Nanti makin lama malah makin terjerumus lagi, kita ngambil pinjaman dari mana lagi gitu. Ini menurut pengalaman ya. Saya pernah mengalami, saya pernah bangkrut juga gara-gara begitu. UMKM yang saya bina juga banyak juga yang gara-gara begitu gitu. Jadi sangat saya sarankan kalau kita butuh modal bank hanya untuk membuka usaha, itu tandanya usahanya nggak layak. Nggak layaknya di mana? Entah kita nggak punya skillnya, jadi kita nggak tahu celah mana yang bisa kita masukin untuk jualan. Kita nggak tahu akses marketnya, kita nggak megang marketnya, dan kita nggak punya passionnya gitu. Karena kalau kita punya ketiganya tuh, ketemu aja caranya menjalankan usahanya tanpa perlu modal bank. Gitu. Itu yang terjadi di beberapa usaha saya terakhir ini gitu. Itu nggak modal bank sama sekali. Jadi ketika kita menjalankan sebuah usaha tanpa modal bank sama sekali, dapat keuntungannya itu benar-benar terasa berkahnya gitu. Karena kan langsung masuk kantong kita semua ya, nggak ada yang perlu kita sisihin buat buat aduh bayar ke bank lagi, bayar ke bank lagi gitu ya. Gitu. Itu saran saya dan itu sangat sehat buat psikologis kita. Gitu. Dan itu yang paling penting buat menjalankan usaha. Oke, semoga membantu ya Kak Mm-mm. Adrian. Nah, terus Kak Adrian juga nanya lagi nih Kak Lintang, kalau misalnya kita udah survei nih, udah dirancang dan direncanakan dengan matang, tapi ternyata ketika diterapkan hasilnya tuh nggak sesuai gitu, kita harus kayak gimana sih Kak? Itu pasti. Karena nanti sepintar apapun kita merancang sebuah bisnis itu sudah pasti akan ada melenceng-melencengnya begitu. Ya sudah harus kita terima sebagai keniscayaan ya. Gitu. Jadi harus mau beradaptasi. Sudah pasti. Gitu, itu sudah pasti. Saya punya usaha IO, udah direncanakan 5 tahun ke depan ngapain, kena pandemi, pasti gitu. Itu udah pasti. Jadi diterima aja sebagai keniscayaan gitu. Naik turunnya ya kita terima sebagai ujian gitu aja ya. Jadi mau nggak mau menerima perubahan, mau menerima kalau semuanya akan berjalan tidak sesuai dengan rencana. Gitu. Karena hanya dengan menerima gitu baru kita bisa ketemu solusi. Gitu. Oke, semoga membantu Kak Adrian. Hmm. Kemudian pertanyaan kedua nih Kak Lintang dari Kak Windy dari Jakarta Pusat. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana penggunaan karakter persona dapat membantu UMKM dalam membangun kesetiaan pelanggan yang lebih kuat dan memahami kebutuhan pasar secara lebih baik, serta bagaimana cara memastikan bahwa pesan pemasaran mencerminkan nilai-nilai dan tujuan karakter persona target dengan cara yang otentik. Silahkan Kak Lintang. Itu pertanyaannya mahasiswa banget. Sebentar. Oke, jadi gini, yang menarik di dunia digital itu biaya kita gagal itu sangat murah, relatif nol. Gitu. Nah, ini yang sering terjadi, teman-teman. Kita itu takut saat menjalankan strategi yang kita punya karena kita takut tidak akan diterima dengan baik. Tidak akan diterima dengan baik sehingga kita tidak punya peluang untuk menjual produknya lebih lebih lanjut lagi. Yang menarik adalah dunia digital itu memungkinkan kita untuk gagal berkali-kali gitu. Nah, jadi saya nggak pernah tahu strateginya ini akan bekerja dengan baik atau enggak. Itu pasti. Tapi yang pasti saya tahu, saya punya strateginya, saya jalankan. Oh, ini bekerja atau enggak? Kalau nggak bekerja, kita coba kulik apanya. Kita kulik apanya. Gitu. Nah, karena kita membuatnya dengan biaya yang nol, nah berarti kan relatif kita nggak keluar modal ya, kita nggak keluar biaya, dan kita nggak punya resiko apa-apa dalam menjalankan strateginya. Itu kenapa saya sangat anti sama iklan gitu.
Iklan tuh untuk UMKM tuh sangat memukul ya, sangat sangat menghukum lah istilahnya gitu. Karena kita sudah spend anggap 5 juta dan nggak bekerja. 5 juta itu bukan berarti salah, tapi memang harus dikulik gitu loh. Jadi kita harus spend lagi 5 juta berikutnya dengan strategi yang berbeda. Belum tentu bekerja juga, kita harus spend lagi 5 juta berikutnya dengan strategi yang berbeda. Baru mungkin berjalan. Agak berat kalau untuk UMKM. Nah, sangat saya sarankan pakai konten. Jadi dibanding kita pakai strateginya iklan, tapi kita pakai strategi kontennya aja. Gitu. Kita bikin konten yang jenisnya target market cewek, ibu rumah tangga dengan tujuan pursuit spirituality, explore spirituality. Oh, nggak kemakan. Ya itu udah coba kita ganti. Target marketnya tetap ibu-ibu, tapi yang uh, build connection gitu misal. Gitu ya. Jadi kita coba terus sampai nanti lama-lama ketemu. Gitu. Nah, bagaimana memastikan agak susah. Nah, tapi yang pasti ya, yang pasti. Kalau teman-teman memberikan waktu istilahnya gini, mungkin kita bikin konten pertama itu langsung berhasil. Kita harus terus jalanin seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, baru ketahuan. Oh, ini kayaknya nggak baru gitu. Kita harus waktu dan kemauan untuk mengganti strateginya. Gitu karena jujur aja nggak ada sapu jagat ya pasti berhasil karena iklan pasti berhasil juga punya uang pun belum tentu punya kuasa gitu sebenarnya harus dipakai gitu. Nah cuman yang bisa saya janjikan kalau teman-teman membangunnya ya bukan dari ngikutin tren dan lain-lain persona itu semakin lama dia semakin tumbuh semakin lama dia semakin kalaupun nanti teman-teman strateginya sudah berjalan selama 1 tahun tidak terjadi apa-apa misalnya ya teman-teman nggak mulai dari nol lagi teman-teman sudah punya modal yang namanya persona gitu. Nah persona ini nanti bisa jadi banyak produk gitu bagusnya itu begitu makanya daripada teman-teman buang waktu dan tenaganya ke iklan mending buang waktu dan tenaganya ke persona nggak pakai modal gitu. Oke, jadi intinya selalu berinovasi, tekun, dan membangun persona yang baik ya. Terima kasih Kak, dan semoga membantu ya Kak Windy untuk jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga nih Kak Lintang dari Kak Gulan. Kalau produk kita itu kita klaim sebagai produk kesehatan atau produk yang lebih sehat dibandingkan dengan kompetitor, apakah kita wajib untuk mendapatkan rekomendasi atau pendapat ahli dulu Kak? Oh iya, kalau kesehatan wajib dong, minimal BPOM ya, minimal BPOM itu wajib dong. Gitu. Apalagi kan klaim kesehatan, apalagi lebih sehat dibanding ABC. Kecuali kita klaim lebih sehat dari ABC, tapi produk ini membuat kamu bagaimana begitu, tanpa kita ngeklaim lebih baik dari ABC. Gitu. Karena mau nggak mau klaim ini kan nanti berat ya, klaim itu berat bebannya. Nanti mau nggak mau karena kita klaim lebih baik dari ABC, ya nanti bakal ada membuktikan kalau ternyata tidak lebih baik dari ABC. Saran saya nih, apalagi untuk UMKM, daripada teman-teman membandingkan produk ABC, mending fokus ke tujuan akhirnya aja. Misal produk kesehatan ini bikin kita punya metabolisme tubuh lebih baik sehingga kita lebih langsing sehingga kita lebih percaya diri. Nah, gitu. Jadi itunya aja yang percaya dirinya itu yang kita tekankan gitu. Jadi produk kita itu terlepas dari produk yang lain. Pokoknya kalau pakai ini bisa lebih percaya diri. Kenapa? Karena metabolismenya lebih bagus. Metabolisme lebih bagus, kita lebih mencerna makanan lebih baik kayak gitu. Dibanding membandingkan ya, karena berat. Nah, berat. Walaupun sangat ya rasanya ya kita punya produk yang punya beef gitu sama kayak Aqua sama mineral kayak gitu ya kita punya move gitu cuman nih janganlah buat UMKM itu dananya butuh biaya promosi gila-gilaan dan butuh biaya riset yang nggak sedikit gitu jadi kita mulai fokus aja ke konsumen nggak usah ke kompetitor gitu. Oke, semoga membantu ya Kak Gulika. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Saleh nih Kak, yang bertanya tentang strategi pengiklanan di medsos itu lebih baik personal brandingnya dulu yang dibangun atau branding produk atau jasanya dulu agar mudah tercapai goalnya. Nah, gini, yang menarik ya,
Di sosial media, orang itu mengunjungi sosial media dengan tujuan dia ingin ketemu manusia lainnya. Makanya namanya sosial media, sosial, bukan brand media gitu. Nah, keberadaan brand di sosial media ya ya kita amini aja karena kan tempat ini banyak yang mendatangi gitu. Nah, kenapa kok saya lebih jadi gini, kalau teman-teman perhatiin brand-brand pun ke sosial media dia meletakkan manusia yang namanya messenger. Jadi dimanusiakan gitu, brandnya dimanusiakan. Gitu. Jadi cara terbaik adalah membangun personalnya sebenarnya, personanya sebenarnya, bukan personal manusia, tapi brand sebagai manusianya. Ada yang ngikutin kumparan media berita ini kan ada personanya ya, mbak kumparan itu, gitu kan juga ada, kayak gitu. Jadi sama, teman-teman dibanding membangun brandnya, bangun aja manusianya atau personalnya atau personanya, gitu. Nah ini juga sangat saya sarankan untuk UMKM yang baru mulai, yang dibangun tuh personal brandingnya. UMKM ya. Kenapa kok personal branding, Mas? Kenapa kok nggak brandnya? Karena kalau kita membangun personal branding, selain kita lebih dekat, lebih relevan sama calon konsumen, karena kan sama-sama manusia nih, produknya bisa jadi banyak. Contoh, Ibu Muri Handayani itu ibu-ibu yang mempersonakan dirinya sebagai ibu yang mandiri, Islami gitu ya, ibu-ibu yang mandiri, Islami dan nggak bergantung sama suami gitu misalnya. Jadi beliau adalah pengusaha. Gitu. Produknya apa macam-macam. Ada yang kelas, ada yang hijabnya, ada yang kelas masaknya, ada yang lain-lain gitu. Jadi produknya bisa macam-macam karena personanya kuat. Gitu. Jadi nggak jangan jangan kalau kita udah main di sosial media, sangat saya sarankan jangan terlalu terfokus sama produk gitu, jangan terlalu cinta sama produknya. Cintanya sama personalnya kita, brandingnya kita, personanya kita, gitu. Nanti nggak usah khawatir banyak produk yang bisa mengikuti. Mas kalau gitu berarti produknya nggak penting dong? Sebenarnya iya, sebenarnya nggak penting. Jadi kalau misalnya kita menawarkan satu produk, produknya nggak terlalu laku, personal brandingnya masih ada. Tawarkan produk yang lain. Oh laku nih, ya sudah kita coba bikin lagi produk yang ketiga. Ditempelin sama personanya. Oh ini cocok nih. Berarti jalan lagi yang keempat. Oh nggak jalan yang keempat ya sudah bikin lagi yang kelima. Gitu. Jadi nggak usah terlalu terlalu pusing sama produknya sebenarnya. Yang penting kita bangun personanya kita. Gitu. Oke, semoga Oh sorry. membantu ya. Tapi tetap diingat ya. Apalagi untuk UMKM ini sering banyak yang jatuh juga. Ketika kita membangun personal branding, berarti kita kan menempelkan personal kita sama brand kita ya, sama usaha kita. Jadi ya jangan sampai kita aneh-aneh aja personal kita ya. Jangan aneh-aneh gitu. Karena kalau kita jatuh secara personal, ya brand kita jatuh juga. Itu penting. Tapi saya yakin teman-teman yang ikut di sini sih bukan orang aneh-aneh ya. Oleh-oleh. Jadi berkaitan ya Kak ya, relasi dari personal branding dan si brand itu tadi itu akan sama-sama jatuh, salah satunya itu jelek gitu ya Kak ya. Oke. Bahkan sebelum era sosial media ya, kalau misalnya punya tetangga, dia punya toko besar, nggak taunya ketahuan lagi, misalkan tokonya sepi juga kan. Memang ini kok berkaitan. Oke, thank you. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang berikutnya dari Kak Isan. Menurut Kakak, untuk kita menemukan niche yang relevan dengan audiens itu, apakah kita harus membuat berbagai konten terlebih dahulu, baru jika ada feedback yang bagus dari audiens dan rame, kita fokuskan niche-nya ke konten lain dan yang ingin audiens itu inginkan gitu, atau bagaimana Kak? Mohon pencerahannya. Ada dua pendekatan. Kalau memang punya waktu dan tenaga untuk riset kayak gitu bagus gitu. Jadi ini strateginya internet marketer kayak gitu, Isak. Jadi kita biasa menyerang, kita ngiklan nih bedanya ya internet marketer, kita ngiklan, kita langsung incar ke banyak target market. Nanti dari sekian, misal ada dari 20 target market yang makan tiga target market, berarti kita pilih niche-nya di tiga gitu. Itu kalau pakai strateginya yang ini tadi, kita bikin serang banyak terus kita pilih salah satu. Yang mana benar dan bagus. Tapi kalau kita pakai organik butuh waktu memang agak panjang. Atau percaya aja sama yang satunya, strategi yang satunya. Satunya itu gini. Jadi Isan dari banding mencari apa yang dicari sama orang lain, coba aja ini tadi. Jadi cari passionnya Isan dulu di mana. Kira-kira passionnya di mana. Habis gitu market, kira-kira Isan tahu ini ada marketnya gitu. Aduh ini gimana ya jelasnya? Jadi ada tiga hal yang penting nih.
passion, market, sama skill. Ada 3 hal yang penting. Mungkin kalau teman-teman tahu ikigai kan tambah satu lagi ya, saya lupa apa. Gitu. Nah, pastikan cari satu hal yang mana Ihsan tahu marketnya ada, tahu aja marketnya ada, Ihsan tahu skillnya punya, dan Ihsan tahu passionnya ada. Itu dulu, mulainya dari situ. Gitu. Kenapa kok ketiganya harus ada? Karena kalau kita punya passion, kita punya skillnya, tapi nggak tahu marketnya, passionnya itu bikin kita cukup lama ya, cukup cukup punya daya tahan untuk terus menerus sampai passion, sampai marketnya ketemu. Terus menerus apa daya lama itu sampai marketnya ketemu. Kalau misalnya kita nggak punya skillnya, tapi kita punya passion sama marketnya, tahu marketnya gitu ya, membuat kita terus menerus Ya. belajar sampai kita punya skill yang diinginkan oleh marketnya gitu. Makanya penting sebenarnya punya ketiganya itu tadi. Jadi pilihannya dua benar. Ihsan boleh nyoba satu-satu, mungkin butuh waktu, tapi ya nggak apa-apa itu. Kalau jalan ninjanya adalah itu nggak apa-apa. Atau balik lagi ke Ihsan itu. Cari satu bidang yang mana saya passion, saya tahu ada yang mau beli produknya, dan saya tahu saya punya skillnya untuk memenuhi kebutuhan marketnya. Ya sudah, kita all in di sana. Itu juga bisa. Oke, semoga membantu Kak Ihsan. Hmm. Kemudian nih Kak, pertanyaan terakhir datang dari Kak Ratna. Izin bertanya Kak, dalam pondasi sosial media marketing, saya sering mendengar istilah konten pilar. Itu apa ya Kak? Nah, mana ini pertanyaannya? Konten pilar ya? Mm-mm. Oke, nah ini konten pilar itu banyak sekali pendekatannya. Konten pilar itu kita harus cari brand voice dan lain-lain. Tadi saya nggak terlalu menjelaskan. Jadi gini, konten pilar dia mirip sama mantra yang saya buat tadi, tapi dia lebih detail. Karena nanti kan cukup otentik ya. Jadi konten pilar itu kita harus tentukan sebuah brand ini. Jelasinnya agak susah nih kalau nggak pakai praktek. Atau gini aja deh, nanti saya minta nomornya ya, saya coba jelasin ini deh. Saya jujur nih, saya nggak nyiap buat konten pilar. Konten pilar tuh banyak banget pendekatan. Jadi intinya gini kalau konten pilar. Konten pilar ini adalah sebuah halaman yang bakal menjadi acuan kita dalam membuat strategi konten marketing gitu. Isinya apa aja, mulai dari bahasa yang kita gunakan, tone itu nadanya seperti apa, lebih banyak edukasinya kah, lebih banyak entertainment-nya kah, lebih banyak lain-lainnya lah gitu ya. Habis itu tujuan brandnya itu apa dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya ya kalau dibilang. Sebenarnya, tapi nggak, kalau memang mau lebih lanjut tanya, tinggalin nomor WA-nya, kita diskusi. Untuk bertanya tadi Kak Ratna bisa boleh langsung aja kontak person di sosial medianya Kak Lintang ya Kak ya. Boleh juga, ya sorry. Sosmed aja ya, ke Lintang Kresnadi ya. Oke. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab nih Kak. Luar biasa banget, daging banget ilmu yang udah kita dapat. Dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak Lintang, yakni bagi-bagi cuan alias bagi-bagi saldo e-wallet. Nah, di sini, jadi seperti yang udah aku jelaskan di awal, kita akan bagi-bagi saldo e-wallet buat 3 orang yang beruntung. Masing-masing pemenang akan mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp100.000. Yuk langsung aja kita masuk ke kuisnya dulu. Yang udah dengerin dari awal dan nyimak pasti tahu banget jawabannya. Aku akan bacain dulu pertanyaannya satu persatu. Kalau kalian tahu jawabannya, langsung aja nih ketik di kolom chatnya. Jadi pertanyaan pertama dulu, terus kalian jawab, dan kita tentuin pemenangnya, baru lanjut ke pertanyaan kedua. Gampang kan? Oke, untuk pemenangnya, nanti kita akan pilih jawaban yang paling cepat dan tepat. Kak Lintang juga mungkin bisa bantu cek ya Kak, siapa nih kira-kira yang paling cepat dan tepat jawabannya. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini kaitannya erat banget dengan Haito dan program yang tadi aku sampaikan di awal. Jadi teman-teman harus siapin jari yang cepat dan ingatan teman-teman harus benar-benar stabil. Jadi pertanyaan ini adalah apakah yang dimaksud dengan program affiliate dari Haitoko? Silahkan teman-teman jawab. Yang paling cepat tapi yang paling benar akan kita pilih sebagai pemenangnya.
Silahkan, apa yang dimaksud program affiliate Haitoko? Jadi maksudnya tuh program affiliate Haitoko ini tujuannya seperti apa sih? Dari Kak Arif Surjana, afiliasi membantu pemasaran produk Haitoko. Kemudian ada Kak Ihsan, mempromosikan Haitoko dan mendapatkan kode referral. Dari Kak Murni, mempromosikan Haitoko ke rekan bisnis. Oke. Silahkan yang mau coba jawab langsung aja. Kita tunggu. Oke, ada Kak Dwi juga. Dwi Yatma, Dwi Ariana, Dua Dwi. Kemudian ada Kak Ratna dan Kak Reni. Program yang tujuannya membantu memasarkan produk lebih luas lagi. Benar nggak ya kira-kira? Coba biarin teman-teman Haitoko dulu yang akan menilai siapa yang paling cepat dan tepat. Oke, apakah udah kita dapatkan pemenangnya? Siapa ya kira-kira? Oke, kita hitung mundur dulu. Oke, kita hitung mundur dulu ya. Di 5, 4, 2, 1. Ya, aku umumin jawaban yang paling cepat ini adalah jawaban Kak Iya. Selamat ya, Kakak mendapatkan 100 ya. Artinya kakak diharuskan mengirimkan nama dan forward kakak ke chat nanti tim Haitoko hubungi untuk klaim hadiahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ini datang dari Lintang. Gampang banget. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 kaidah persona centric marketing yang sudah dijelaskan Kak Lintang tadi. Ayo, siapa yang masih ingat tadi kalau dari awal dengerin pasti tahu 4 kaidah persona centric marketing. Coba. Udah ada dari Kak Nicholas Bagas, persona perspective planning and publishing. Is that right? We'll see. Iya, betul. Betul ya Kak? Oke, jadi kita bisa langsung umumin aja nih pemenangnya siapa Kak. Silakan Kak Lintang. Iya, Nicholas Bagas. Oke, selamat Kak Nicholas. Sebenarnya belum dikasih. Iya, mungkin dikasih kecepatan jarinya ini menyamai mesin tik. Oke, selamat Kak. Selamat mendapatkan 100.000 rupiah dari Haitoko. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kirimkan nama serta nomor WhatsApp kakak di kolom chat di bawah ya, Nicholas. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Siap-siap yang belum dapat, masih ada kesempatan 1 kali lagi. Pertanyaan ini gampang banget teman-teman. Ada kaitannya dengan promo Haitoko juga. Dan pertanyaannya adalah berapa harga paket promo Gaspol 11-11 dari Haitoko? Berapa harga paket 11-11 dari Haitoko? Ini Kak Anissa pertanyaannya belum saya sebutkan. Mohon maaf Kak, kenapa sudah dijawab? Kira-kira siapa ya yang benar ya? Oke, kita hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Kita kunci jawabannya. Dan yang berhak mendapatkan 100.000 rupiah untuk pertanyaan ketiga adalah Kak Dwi Ariana Unike Musmar. Selamat Kak Dwi. Jangan lupa ya Kak Dwi untuk cantumkan nama dan nomor WhatsApp kakak di kolom chat di bawah agar kita klaim hadiahnya. Oke, selamat sekali lagi untuk 3 pemenang kuis. Dan mengingatkan lagi nih teman-teman terkait daftar hadir absensi webinar kita. Kalian diharuskan mengisi ya kalau mau mengklaim e-sertifikat webinarnya. Sekali lagi, jika kalian nggak isi berarti kalian akan e-sertifikatnya ya teman-teman. Dan link absensinya sudah diberikan di kolom komentar oleh tim Haitoko. Nah, sekali lagi selamat buat 3 pemenang kuis yang beruntung tadi. Jangan lupa share, jangan sampai gak di-share, nanti gak bisa diklaim hadiahnya.
Jadi, nanti tim Haytoko yang akan menghubungi kalian untuk validasi data dan hadiahnya akan dikirimin paling lambat 2 kali 24 jam ya guys ya. Oke, nggak kerasa nih udah 120 menit aja, 2 jam loh kita udah sharing bareng tentang cara ngembangin bisnis Shopee dan sampai dengan ahlinya langsung gitu ya, Kak Lintang Kresnadi. Dan Kak Lintang ini merupakan digital marketing serta mentor dari utasdigital.com. Kita juga udah bagi-bagi saldo e-wallet juga, dan sekali lagi selamat untuk buat para pemenang. Supaya lebih komplit lagi webinarnya, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya sama teman-teman. Boleh on cam nih, yang bisa on cam biar kelihatan muka-muka teman-teman yang cantik dan ganteng. Aku tunggu ya. Silahkan on cam. Oke. Kita mulai aja ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, buat teman-teman yang mau dibantu dalam berjualan atau strategi terkait digital marketing supaya bisnisnya makin optimal, mungkin Kak Lintang boleh nih sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya menghubungi kakak? Silakan Kak Lintang. Ya ke Instagram aja boleh, ke Lintang Kresnadi ya di sana. Saya DM aja, nanti saya akan jawab gitu di situ. Boleh. Feel free ya teman-teman untuk nge-DM Kak Lintangnya, available pastinya Kak Lintang di Instagram. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk coba solusi omnichannel dari Haytoko untuk kelola bisnismu di berbagai marketplace lainnya dengan lebih mudah. Yang belum follow Instagramnya, boleh langsung aja di @haytoko_id karena kita sering banget bagi info bisnis online buat teman-teman semua. Yuk di follow. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Lintang supaya semoga jangan lupa juga teman-teman untuk absensinya, untuk klaim sertifikatnya sekali lagi tolong diisi ya yang bagi yang belum. Dan aku juga mau nyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ke Kak Lintang. Super happy banget hari ini bisa share banyak insight baru dari ahlinya untuk ngembangin bisnis di era digital marketing saat ini. Semoga Kak Lintang sukses selalu ya Kak. Thank you. Kita tunggu banget nih Kak untuk sharing-sharing selanjutnya. Jangan kapok-kapok ya Kak untuk jadi narasumber di Haytoko. Siap. Saya doakan yang terbaik juga buat Haytoko ya, buat teman-teman juga semua di sini. Amin. Nah, thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir, udah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Selamat sore. Bye-bye. Thank you so much.